tangisan di ruang operasi. Menantu perempuannya yang sedang hamil tua tiba-tiba meninggal dunia. Sang ibu mertua bersikeras meminta dokter membelah perut menantunya untuk mengeluarkan sang cucu. Namun, sesaat setelah pisau bedah dokter menyentuh kulitnya, semua orang di ruang operasi terperangah ngeri. Halo, ini adalah pilihanmu? Kisah yang akan kami sampaikan hari ini adalah kisah seorang perempuan bernama Sari. Sari lahir dan besar di sebuah desa tandus di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Orang-orang bilang, bertani di tanah itu sama seperti menggarap ladang batu. Kondisi ekonomi keluarga Sari pun persis seperti itu. Seumur hidup mereka membungkuk di ladang, wajah tertanam di tanah dan punggung menghadap langit, tetapi kemiskinan yang parah seolah penyakit kronis yang tak kunjung sembuh, terus-menerus mengikuti keluarga mereka. Pada hari Sari mengetahui hasil ujian masuk perguruan tinggi dan dinyatakan tidak lulus, langit Gunung Kidul terasa seolah menyemburkan api. Terik matahari yang menyengat tumpah ruah di atas halaman semen yang retak dan usang. Sari memegang surat pemberitahuan itu dengan tangan lemas, seluruh tenaga di tubuhnya seakan terkuras habis. Nilainya sangat rendah, jauh dari harapan untuk bisa masuk ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Impian sederhananya untuk berdiri di depan kelas sebagai seorang guru hancur berkeping-keping seperti gelembung sabun. Ia tidak menangis. Air mata gadis muda itu sepertinya sudah lama mengering. Sari hanya masuk ke kamarnya dalam diam dan merebahkan diri di ranjang kayu yang berderit. Dari luar, ia bisa mendengar helaan napas panjang ibunya. Helaan napas yang terasa begitu panjang dan pilu di tengah kesunyian siang musim kemarau yang menyesakkan. Malam itu, tak ada seorang pun di keluarga yang membuka mulut. Nasi tiwul panas yang mereka makan terasa seperti pasir di dalam mulut. Ayahnya, Pak Karto, setelah mengisap dalam-dalam rokok kreteknya, akhirnya membuka suara dengan serak. Sudahlah, Sari. Kalau memang tidak berjodoh dengan sekolah, ya mau bagaimana lagi? Mungkin memang kemampuan kita hanya sampai di sini. Bapak tidak punya uang untuk membiayai kamu ikut bimbingan belajar lagi. Ibunya, Bu Karsi, yang duduk di sebelahnya, mengangkat ujung daster lusuhnya untuk menyeka sudut matanya yang cekung karena lelah. Kasihan anakku Sari. Nasibmu ini, cantik dan baik hati, tapi jalan untuk sekolah sepertinya tertutup. Di rumah saja dulu, bantu bapak ibumu di ladang. Tahun depan kita pikirkan lagi. Tahun depan apa? Tahun depan, bentak Pak Karto, namun suaranya langsung melembut. Bertani saja sudah susah untuk makan. Kamu tahu sendiri kan, Bu? Kita kerja banting tulang sepanjang tahun, setelah dipotong biaya bibit, apa ada sisanya? Anak tetangga kita si Rina itu, baru 2 tahun kerja di pabrik Cikarang, waktu lebaran kemarin pulang, katanya dia kasih orang tuanya 10 juta rupiah. Pakaiannya, riasannya. Dari dalam kamar, Sari mendengar semua percakapan itu dengan jelas. Hatinya terasa perih. Ia tahu orang tuanya tidak menyalahkannya. Mereka hanya meratapi nasib malang seluruh keluarga. Sari adalah anak sulung, dengan 2 adik yang masih dalam masa pertumbuhan dan butuh banyak makan. Hanya untuk urusan perut saja, punggung kedua orang tuanya sudah melengkung seperti busur. Kini, ia menjadi satu beban tambahan lagi. Sari sadar. Jalan pendidikan telah tertutup baginya. Ia tidak bisa egois memaksa untuk mencoba lagi tahun depan. Membebani orang tuanya dengan utang tanpa ada jaminan akan lulus. Kemiskinan membuat orang menjadi realistis hingga terasa kejam. Dibandingkan perut lapar adik-adiknya, mimpinya terasa terlalu mewah. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Suara jangkrik di pekarangan, desis tokek di dinding tanah, mengapa semua suara di dunia ini terdengar begitu menyedihkan? Ia teringat Rina, tetangganya. Dulu, Rina tidak lebih pintar dari Sari, tapi ia cantik. Setelah lulus SMP, ia ikut teman-temannya merantau ke kota. Saat pulang di hari Lebaran, ia sudah berubah total. Kulitnya lebih putih, rambutnya dikeriting indah, dan dari pakaiannya tercium wangi parfum. Katanya, kerja di pabrik di sana lumayan, asal rajin, pasti bisa dapat uang. Gadis muda itu menggigit bibirnya. Mungkin, itulah satu-satunya jalan yang tersisa untuknya. Sari tidak menginginkannya. Ia takut pada kota yang gemerlap namun asing itu. Ia hanya ingin tinggal di rumah. Di sini,
bersama orang tua dan adik-adiknya, meskipun miskin. Namun, Sari juga tahu, jika ia tetap di rumah, ia hanya akan menjadi beban. Dan ia pun, seperti ibunya, seperti nenek-nenek dan ibu-ibu lain di desanya, akan dinikahkan pada usia 18 atau 20 tahun, lalu kembali membungkuk di ladang, melahirkan anak, dan kembali berkubang dalam kemiskinan. Sebuah siklus yang tak pernah putus. Untuk pertama kalinya sejak menerima surat pemberitahuan itu, Sari menangis. Ia menangis untuk mimpinya yang hancur, untuk masa depannya yang suram, dan untuk nasibnya yang miskin. Sari tahu, ia tidak punya pilihan lain. Keesokan paginya, Sari bangun sebelum fajar menyingsing. Ibunya, Bu Karsi, sudah berada di depan tungku di dapur, merebus singkong untuk sarapan. Sari mendekat dan berkata dengan suara serak karena menangis semalaman. "Bu, aku mau ikut Rina ke Cikarang." Tangan ibunya yang sedang memegang sepotong kayu bakar berhenti di udara. Kayu itu jatuh berdebum ke lantai dapur. Sang ibu menoleh pada putrinya, matanya yang penuh keterkejutan kini berkaca-kaca. "Benar, Nak? Ke tempat sejauh itu, sendirian sebagai perempuan?" "Benar, Bu. Aku sudah besar sekarang. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Nanti aku akan kerja dan kirim uang untuk ibu dan bapak. Adik-adik kan masih butuh biaya. Kalau aku di rumah saja, hanya akan jadi beban." Bu Karsi memeluk erat putrinya dan terisak. Tangisan sang ibu memecah kesunyian fajar. "Anakku, maafkan ibu. Maafkan. Bapak ibumu ini tidak becus, sampai tidak bisa menyekolahkanmu dengan layak. Bukan salah ibu. Aku tidak pernah menyalahkan ibu dan bapak." Sari menepuk-nepuk punggung ibunya yang kurus. Hatinya sendiri terasa seperti diiris sembilu. Pak Karto, yang mendengar suara dari luar, masuk ke dapur. Ia berdiri diam di ambang pintu, memandangi ibu dan anak itu, lalu menghela napas panjang. Kalau memang itu keputusannya, biarkan dia pergi. Di sini pun dia hanya akan susah. Siapa tahu dengan pergi jauh, nasibnya bisa berubah. Tapi, Sari, Pak Karto menatap lurus pada putrinya dengan tatapan tegas. Di sana itu kota besar, rumit, tidak seperti desa kita. Kamu harus jaga diri baik-baik. Mengerti? Jangan ikut-ikutan temanmu bergaya hidup mewah dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Uang yang kamu hasilkan dengan susah payah itu penting, tapi kehormatanmu jauh lebih penting. Iya, Pak. Aku janji. Aku tidak akan pernah melakukan hal yang membuat bapak dan ibu malu. Sari mengangguk, menahan air mata yang hendak tumpah. Maka, keputusan pun dibuat. Sari meminta ibunya untuk menanyakan kepada tetangga kapan Rina akan kembali ke Cikarang. Untungnya, Rina akan berangkat minggu depan. Bu Karsi berkeliling desa dan berhasil meminjam uang 2 juta rupiah, lalu memberikannya pada Sari. Uang itu untuk ongkos bus dan biaya hidup awal. Sang ibu membekali putrinya dengan beberapa potong pakaian paling layak yang ia punya, sebungkus kacang sangrai, dan beberapa botol sambal terasi buatan sendiri, khawatir makanan di sana tidak cocok dengan lidah anaknya. Selama seminggu itu, Sari berpamitan kepada sanak saudara dan para tetangga. Semua orang merasa iba dan memberinya berbagai nasihat. "Anak secantik kamu harus hati-hati di sana, Sari. Jangan sampai tertipu laki-laki hidung belang. Kerja harus rajin, tapi kesehatan juga harus dijaga." Nasihat-nasihat itu adalah bentuk kasih sayang, sekaligus terdengar seperti peringatan akan masa depan yang bahkan Sari sendiri tidak bisa bayangkan. Pada hari keberangkatan Sari, gerimis turun di Gunung Kidul. Udara awal musim hujan yang sejuk membuat hati terasa semakin pilu. Ayahnya mengantarnya ke terminal bus dengan sepeda ontel tuanya. Ibu dan adik-adiknya berjalan kaki mengikuti di belakang. Sesampainya di terminal, Rina sudah duduk di dalam bus, melambaikan tangan. Sari memeluk erat ibunya. "Bu, aku berangkat ya. Jaga kesehatan." "Iya, hati-hati di jalan. Jangan lupa kirim surat," kata Bu Karsi dengan suara tertahan. Sari beralih ke ayahnya. Pak Karto tidak berkata apa-apa, hanya mengelus kepala putrinya. Tangannya yang kasar terasa bergetar. "Berangkatlah. Busnya sudah mau jalan." Sari naik ke dalam bus. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia takut jika menoleh,
ia akan kehilangan keberanian untuk pergi. Bus antar kota itu mulai bergerak perlahan, membawanya menjauh dari desa yang ia cintai, dari rumah reyotnya yang miskin, dan dari mimpi masa remajanya. Semalaman bus melaju dengan guncangan. Sari duduk di dekat jendela, memandangi kegelapan pekat di luar. Rina di sebelahnya sudah terlelap. Entah sejak kapan. Sari tidak bisa tidur. Ketakutan akan tempat asing, kekhawatiran akan orang tua yang ditinggalkan, dan kepedihan atas nasibnya sendiri, semua perasaan itu berkecamuk di hati gadis muda itu. Sari tahu, mulai besok ia harus menanggung segalanya sendirian, hidupnya telah memasuki babak baru. Apakah babak itu akan berwarna merah jambu, ataukah kelabu? Ia sama sekali tidak tahu. Setelah hampir 2 hari 2 malam terombang-ambing di dalam bus, Sari akhirnya menginjakkan kaki di tanah Cikarang. Hal pertama yang ia rasakan saat turun dari bus bukanlah kegembiraan, melainkan rasa sesak yang menyesakan. Udara di sini panas dan pengap seperti di dalam oven, sangat berbeda dengan terik matahari di desanya yang, meskipun menyengat, masih diiringi angin sepoi-sepoi yang segar. Kawasan industri yang terhampar di hadapannya tampak seperti monster raksasa yang terbuat dari beton dan baja. Deretan bangunan pabrik, cerobong asap yang menjulang tinggi, dan lautan manusia berseragam kerja yang keluar seperti kawanan lebah. Suara mesin, deru kendaraan, dan hiruk-pikuk suara orang, semuanya membuatnya pusing. Rina menarik lengannya. "Ayo, Sari. Cepat jalan. Kita ke kosan dulu. Taruh barang. Aku capek sekali." Kamar kos Rina berada di sebuah gang kecil yang gelap dan lembab. Bangunan-bangunan satu lantai beratap seng berdempetan. Kamar Rina hanya seluas sekitar 3 kali 3 meter, tetapi dihuni oleh 4 orang gadis. Perabotan berserakan, dan pakaian tergantung seadanya. Kipas angin tua di langit-langit berputar lemah, tak mampu mendinginkan hawa panas yang dipancarkan oleh atap seng. "Malam ini kamu tidur sama kami dulu. Besok aku bantu carikan kerjaan. Di sini gampang cari kerja. Asal punya ijazah SMA," kata Rina. Logat bicaranya sudah tercampur aksen kota. Sari diam-diam meletakkan barang bawaannya di sudut ruangan. Makan malam pertama di tanah perantauan adalah nasi bungkus. Nasinya pera dan lauknya dingin, tapi ia memaksakan diri untuk menelannya. Malam itu, keempat gadis itu tidur berdesakan di atas 2 kasur yang disatukan. Sari sama sekali tidak bisa tidur karena kepanasan, tempat tidur yang asing, dan suara dengkuran teman-teman sekamarnya. Keesokan harinya, Rina membawa Sari ke perusahaan elektronik tempat ia bekerja. Petugas personalia melirik sekilas berkas lamarannya, menatapnya dari atas ke bawah, lalu mengangguk. Mulai besok kerja. Masa percobaan 1 bulan. Tugas Sari adalah duduk di depan jalur konveyor, merakit komponen elektronik yang sangat kecil. Sehari 10 jam, ia harus duduk di posisi yang sama, mata terpaku pada papan sirkuit mungil. Pinggangnya pegal, bahunya kaku, dan matanya perih dan sakit. Beberapa hari pertama, ia sering dimarahi oleh Mandor, seorang ibu-ibu parubaya dengan wajah yang selalu masam dan galak, karena tangannya lambat. "Kerja begitu, ya? Matamu di mana? Kalau ada satu saja yang cacat, seluruh upah 1 jalur ini dipotong." Sari hanya bisa menunduk dalam-dalam dan berkata maaf dengan suara pelan. Tangannya gemetar dan kikuk. Beberapa kakak senior yang bekerja bersamanya ada yang merasa kasihan dan mengajarinya, tetapi ada juga yang mencibir, mengatakan si anak desa ini lambat seperti kura-kura. Hidup pun berjalan seperti itu. Bangun jam 6 pagi, sarapan sepotong roti dengan tergesa-gesa, berangkat kerja jam 7, makan siang jam 12 dengan nasi jatah pabrik yang hambar. Pulang kerja jam 5 sore, makan malam lagi dengan nasi bungkus, atau patungan dengan teman-teman sekamar untuk memasak seadanya. Setelah mandi dan mencuci, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Begitu berbaring, ia langsung tertidur pulas seperti orang mati. Pada hari gajian pertama, setelah dipotong biaya makan, sewa kos, dan uang saku, Sari berhasil menabung hampir 3 juta rupiah. Ia bergegas ke kantor pos dan mengirimkan seluruhnya kepada ibunya. Memegang bukti transfer di tangan, Sari merasa senang sekaligus sedih. Senang karena untuk pertama kalinya ia bisa menghasilkan uang sendiri dan membantu orang tua. Sedih karena di dalam uang yang ia hasilkan di sini,
Bukan hanya ada keringat, tetapi juga segala macam omelan dan kepahitan. Namun, di tempat inilah kecantikan sederhana gadis dari Gunung Kidul itu mulai bersinar. Meskipun mengenakan seragam kerja yang longgar, kulit putih sari, matanya yang besar dan hitam, serta senyumnya yang lembut tidak bisa disembunyikan. Ucapan Rina benar. Penampilan Sari memang menawan. Kulit putihnya sepertinya turunan, karena meskipun bekerja keras di desa, kulitnya tidak pernah menjadi gelap. Tak lama kemudian, nama Sari mulai menjadi buah bibir di kalangan karyawan laki-laki dari pabrik sebelah. Saat jam makan siang, ia selalu merasakan tatapan-tatapan yang mencuri pandang ke arahnya. Kadang-kadang, ada pria yang lebih berani sengaja menabrak bahunya saat lewat, menjatuhkan sesuatu, lalu mencari alasan untuk mengajaknya bicara. Para manajer muda atau kepala regu juga mulai menunjukkan perhatian. Mereka sering mencari-cari alasan untuk lewat di depan jalur kerja Sari, dan kadang-kadang melontarkan pertanyaan basa-basi dengan suara yang jauh lebih lembut dibandingkan kepada yang lain. Sari, kerjanya berat, ya? Asalnya dari mana kok bisa cantik begini? Teman-teman sekamarnya mulai menggodanya. Wah, Sari kita ini beruntung ya. Sebentar lagi jadi primadona pabrik nih. Hati-hati sama para manajer itu. Mereka itu serigala berbulu domba. Sari hanya tersenyum canggung. Di dalam hatinya, ia tidak goyah sedikit pun. Kata-kata manis dan pujian semacam itu justru membuatnya semakin waspada. Nasihat ayahnya pada hari, ia berangkat selalu terngiang di telinganya. Kamu harus jaga diri baik-baik. Saat ini, satu-satunya tujuan Sari adalah bekerja keras dan mengirim uang untuk keluarga. Cinta adalah hal yang terlalu jauh baginya. Ia bahkan tidak berani memikirkannya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa takdir akan segera menyiapkan sebuah pertemuan untuknya. Dan pertemuan itu akan mengubah seluruh hidupnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Waktu di kawasan industri berlalu secepat kilat. 2 tahun telah lewat, dan Sari, gadis desa yang dulu lugu, kini telah menjadi seorang pekerja yang terampil. Ia tidak lagi dimarahi mandor karena tangannya lambat. Di atas jalur konveyor, tangannya bergerak cepat dan akurat. Ia sudah terbiasa dengan panasnya Cikarang, dengan nasi jatah pabrik yang hambar, dan juga dengan godaan para pria di pabrik. Julukan primadona pabrik masih melekat padanya. 2 tahun setelah meninggalkan kampung halaman, kecantikan gadis Gunung Kidul itu seakan semakin matang. Kulitnya masih seputih dulu, tetapi sorot matanya tidak lagi menunjukkan rasa malu atau takut seperti dulu. Sebagai gantinya, terpancar aura yang tenang dan penuh pemikiran. Pria yang mendekatinya sangat banyak. Mulai dari karyawan muda yang setiap hari nongkrong di depan kosannya, hingga para manajer dan mandor yang merayunya dengan berbagai kata-kata manis. Namun, Sari selalu menolak dengan tegas. Nasihat ayahnya pada hari ia berangkat tidak pernah ia lupakan. Lagi pula, para pria yang mendekatinya semuanya terasa ringan atau terlalu agresif, tidak ada satupun yang memberinya rasa aman. Teman sekamarnya, Rina, hanya bisa geleng-geleng kepala. Sari, kamu ini bodoh atau apa? Kalau kamu bisa dapat satu manajer kaya, seumur hidup kamu tidak perlu lagi menempelkan pantatmu di jalur konveyor itu. Keras kepala seperti itu hanya akan membuatmu susah sendiri. Mendengar itu, Sari hanya tersenyum sedih tanpa berkata apa-apa. Ia tahu apa yang ia inginkan. Ia tidak butuh kemewahan, ia hanya menginginkan kehidupan yang tenang. Takdir datang pada suatu malam saat hujan turun deras. Hari itu seluruh perusahaan harus lembur untuk mengejar target produksi. Seluruh pabrik bekerja hingga pukul 10 malam. Saat jam pulang, hujan turun seperti ditumpahkan dari langit. Teman-teman sekamar Sari tidak ada yang membawa payung, jadi mereka hanya bisa termangu di depan gerbang pabrik berharap hujan reda. Jarak dari pabrik ke kosan cukup jauh, dan harus melewati jalan yang gelap dan sepi tanpa lampu jalan. Sial, kapan hujan ini berhenti? Bagaimana kita bisa pulang? Gerutu Rina sambil memeluk bahunya. Tepat pada saat itu, seorang pria keluar dari pabrik sebelah. Ia mengenakan seragam kerja yang lusuh, dan di tangannya ada selembar jas hujan berwarna biru. Ia berjalan mendekati Sari dan teman-temannya, lalu berkata dengan suara polos sambil menggaruk kepala. Mbak, belum pulang? Rina menatapnya sinis. Hujan begini deras, bagaimana mau pulang? Memangnya Mas punya cara? Pria itu tampak sedikit kaget dengan sikap ketus Rina.
Ia menatap Sari, lalu menyodorkan jas hujan itu. Anu, saya punya satu jas hujan. Mbak ini. Ia menunjuk Sari, bisa pakai ini. Nanti saya antar pulang dulu, terus saya balik lagi jemput yang lain. Bagaimana? Kalau menunggu terus di sini, nanti kemalaman. Sari mengangkat kepalanya dan menatap pria itu. Ini adalah pertama kalinya ia melihatnya dengan jelas. Ia sangat biasa, tidak ada yang menonjol. Tubuh sedang, kulit sawo matang, dan wajah polos yang menunjukkan jejak kerja keras. Ia ingat pernah beberapa kali melihatnya di kantin perusahaan. Namanya Budi, bekerja di tim teknisi mesin. Rina tertawa terbahak-bahak. Wah, pahlawan kesiangan. Memangnya kamu bisa antar kami semua? Kami tunggu taksi saja, tidak usah repot-repot. Budi semakin salah tingkah sambil menggaruk kepala. Jam segini susah cari taksi, Mbak. Lagi pula jalan itu gelap, bahaya kalau perempuan jalan sendirian. Atau begini saja, Mbak Sari pakai jas hujannya. Nanti saya tuntun motor sambil jalan bareng. Biar aman. Saya laki-laki, tidak apa-apa basah sedikit. Cara Budi memanggilnya Mbak Sari dengan sopan, dan kesediaannya untuk berjalan kaki di tengah hujan demi mengantar para gadis itu, membuat Sari merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Pria-pria lain selalu berlomba-lomba ingin mengantarnya hanya karena ingin mendekati dan menggodanya, tetapi tatapan pria ini sangat tulus. Tidak usah, Mas. Terima kasih. Tolak Sari dengan lembut. Mas pulang duluan saja. Kami menunggu sebentar lagi. Bagaimana bisa menunggu? Budi bersikeras. Hujan ini sepertinya tidak akan reda cepat. Sudah kerja seharian? Nanti kalau kehujanan bisa masuk angin? Pakai saja jas hujan ini. Ia berkata begitu sambil meletakkan jas hujan itu di tangan Sari, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia kembali ke sepeda motor tuanya. Ia menyalakan mesin, dan berjalan dengan kecepatan paling lambat di samping para gadis yang berjalan kaki. Ia tidak lagi berkata apa-apa, hanya diam-diam berjalan bersama mereka. Sepeda motornya seolah menjadi pengawal tanpa suara, menerangi jalan yang gelap dengan lampu kuningnya yang redup. Sesampainya di kosan, Budi sudah basah kuyup. Ia menggigil kedinginan. Sari bergegas melepas jas hujan dan mengembalikannya. Terima kasih banyak, Mas. Mas jadi basah begini. Nanti masuk angin. Cepat pulang ya. Budi hanya tersenyum tulus. Tidak apa-apa. Silakan masuk. Saya pulang sekarang. Ia menyalakan mesin motornya dan menghilang di tengah hujan. Malam itu, Sari terus teringat akan senyum tulus dan tatapan lurus Budi. Rina berbisik padanya. Budi itu aku tahu orangnya. Baik sekali. Dengar-dengar ayahnya sudah meninggal, dia tinggal berdua saja dengan ibunya. Sudah lama kerja di sini, rajin sekali, tapi anehnya hidupnya susah terus. Sari, dia itu naksir kamu. Wajah Sari terasa panas. Untuk pertama kalinya, ia bertemu seorang pria yang tidak membuatnya merasa waspada. Setelah malam hujan itu, Budi mulai lebih sering muncul dalam kehidupan Sari. Namun, kemunculannya tidak pernah berisik atau agresif. Ia tidak pernah menerobos kerumunan orang di kantin untuk menggodanya. Ia hanya akan menatapnya dalam diam dari sudut ruangan. Dan jika mata mereka bertemu, ia akan tersenyum tulus sambil menggaruk kepala. Cara Budi mendekatinya pun sama sederhananya dengan kepribadiannya. Ia tidak punya uang untuk membeli bunga atau hadiah mahal. Ia hanya menunjukkan dengan perbuatan. Pagi-pagi, Sari kadang menemukan sekotak susu tergantung di gagang pintu kamarnya. Di sana tertempel secari kertas dengan tulisan tergesa-gesa, "Jangan lupa sarapan, nanti sakit maag." Saat Sari kerja shift malam, di saat paling lelah, Budi akan muncul dan menyodorkan semangkuk bubur kacang hijau hangat. "Saya masak sendiri," kata ibu saya, "makan ini bisa tidur nyenyak." Suatu kali, Sari batuk kering selama seminggu. Minum obat pun tidak sembuh. Lalu suatu hari, Budi datang membawa sebuah botol kaca kecil. Di dalamnya ada ramuan kunyit asam. "Ini ibu saya yang buat sendiri. Coba diminum." Katanya bagus untuk batuk. Saat rasa manis dan hangat dari ramuan itu mengalir di tenggorokannya, Sari merasa terharu hingga matanya berkaca-kaca. Ia sadar, ini bukan godaan murahan, melainkan perhatian yang tulus.
Teman-teman sekamarnya kembali menggodanya. Cie, romantis sekali. Zaman sekarang masih ada yang kasih jamu? Tapi sepertinya budi itu benar-benar tulus, Sari. Rina pun, setelah mengamati beberapa lama, mengangguk. Dia sepertinya orang baik. Memang miskin, tapi hatinya tulus. Kalau kamu menikah dengannya, mungkin tidak akan jadi kaya, tapi dia pasti akan benar-benar menyayangimu. Manajer-manajer itu hanya menganggapmu mainan. Sari mulai membuka hatinya. Ia menerima ajakan Budi untuk minum teh bersama di hari libur. Mereka tidak duduk di kafe mewah, melainkan di warung kecil di pinggir jalan. Budi bercerita tentang hidupnya. Ayahnya meninggal muda karena sakit. Ibunya, Bu Sutinah, membesarkannya seorang diri dengan berjualan di pasar. Ia berkata, ibunya sudah menderita seumur hidup, dan impian terbesarnya adalah mengumpulkan cukup uang untuk membangunkan rumah yang layak untuk ibunya, lalu menikahi istri yang baik, dan memberinya beberapa cucu agar masa tuanya bahagia. Saat Budi bercerita tentang ibunya, matanya berbinar-binar. Sari melihat ketulusan dan rasa tanggung jawab yang selama ini ia cari pada diri Budi. Ia pun bercerita kepada Budi tentang keluarganya di Gunung Kidul, tentang adik-adiknya yang masih sekolah, dan tentang alasannya harus mengubur mimpi menjadi guru. Budi memegang tangan Sari yang kasar karena bekerja, dan berkata dengan suara tulus, "Mbak Sari, saya tahu kamu juga sudah banyak menderita. Saya mungkin tidak bisa menjanjikan kemewahan, tapi saya tulus mencintaimu. Saya ingin menjagamu dan melindungimu. Maukah kamu menikah dengan saya?" Lamaran Budi sama sederhananya dengan dirinya. Tidak ada mawar, tidak ada lilin. Hanya ada dua hati yang saling tertarik, duduk di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Sari menatap mata Budi yang tulus. Ia telah menunggu kata-kata ini. Ia tidak butuh kemewahan, ia hanya butuh seorang pria yang tulus mencintainya dan bisa bersama-sama memikul beban hidup. Ia mengangguk. Air matanya tumpah. Iya, aku mau. Tapi, keluargaku sangat miskin. Orang tuaku di desa juga hidupnya susah. Budi buru-buru menyeka air matanya. Bodoh. Aku mencintaimu karena dirimu. Aku menikahi kamu. Bukan harta keluargamu. Berbakti pada orang tua itu hal yang baik. Sekarang, orang tuamu juga orang tuaku. Kita berjuang bersama. Kabar bahwa Sari punya pacar menyebar dengan cepat di seluruh pabrik. Banyak pria yang kecewa, dan beberapa orang yang usil berkata, "Sari itu cantik-cantik kok matanya buta ya." Pria kaya semua ditolak, malah pilih gembel seperti itu. Tapi Sari tidak peduli. Ia merasa dirinya adalah orang paling bahagia di dunia. Ia segera menulis surat ke Gunung Kidul untuk memberitahu orang tuanya. Orang tuanya senang mendengar calon menantunya adalah orang yang baik, berbakti, dan meskipun miskin, ia adalah pekerja keras. Budi membawa Sari untuk bertemu ibunya. Kamar kontrakan yang mereka tinggali hanya sedikit lebih besar dari kamar Sari, tetapi sangat rapi. Ibu Budi, Bu Sutinah, adalah orang yang ramah dan pandai bicara. Sejak pertama kali melihat Sari, ia langsung memegang erat tangannya dan tersenyum cerah. "Oh, ini yang namanya Sari, ya? Anakku Budi itu setiap hari cerita tentang kamu terus, jadi ibu penasaran sekali. Aduh, cantiknya seperti bidadari." Budi ini benar-benar dapat durian runtuh. Kehangatan Bu Sutinah membuat semua kekhawatiran di hati Sari sirna. Ia berkata dengan suara pelan, "Selamat siang, Bu. Ini ada oleh-oleh sedikit dari kampung." "Aduh, repot-repot. Kita kan sudah mau jadi keluarga, sini, duduk." Budi ini memang baik, tapi agak pendiam. "Kamu harus maklum ya, punya menantu seperti kamu, ibu senang sekali. Ibu ini hanya ingin punya satu menantu yang baik dan penurut seperti kamu, sudah tidak ada keinginan lain." Makan malam perkenalan keluarga berlangsung dengan suasana yang sangat akrab. Bu Sutinah terus-menerus mengambilkan lauk untuk Sari sambil menjelek-jelekan anaknya. Anak ini memang agak kaku, tapi hatinya baik. Sayang sekali sama ibunya. Ibu yakin dia juga akan sayang sekali sama istrinya. Kalian berdua kerja keras, kumpulkan uang, cepat-cepat kasih ibu cucu ya, nanti biar ibu yang jaga cucu di rumah. Mendengar kata cucu, mata Bu Sutinah berbinar. Sari hanya bisa menunduk dan tersenyum. Pipinya memerah.
Pernikahan Sari dan Budi dilangsungkan tak lama kemudian. Sebuah pernikahan sederhana dari para buruh miskin. Mereka hanya mengundang teman-teman sepabrik dan tetangga di kontrakan. Dengan hidangan seadanya, orang tua Sari pun berutang untuk bisa datang dari Gunung Kidul demi merayakan pernikahan putrinya. Melihat putrinya mendapatkan keluarga mertua yang baik dan hidup menetap, hati Pak Karto dan Bu Karsi merasa sedikit lega. Setelah menikah, Sari mulai tinggal bersama Budi dan ibu mertuanya di kontrakan sempit itu. Segalanya mulai terasa tidak nyaman. Ruangan seluas 3x4 meter itu terlalu sempit untuk ditinggali 3 orang dewasa, tetapi Sari tidak pernah mengeluh. Ia mengerti kondisi keluarga mertuanya. Justru, ia menjadi semakin rajin. Begitu pulang kerja, ia langsung bersih-bersih dan memasak. Bu Sutinah merasa sangat kasihan pada menantunya itu. Ia melarang Sari. "Nak, sudah kerja seharian pasti capek. Sudah, biar ibu saja. Menantu di rumah ini datang untuk disayang, bukan untuk kerja." Bu Sutinah memijat bahu Sari. "Kalian berdua pasti susah ya tinggal di kamar sempit ini. Ibu juga minta maaf." Saat itu Budi berkata, "Kita hemat sedikit lagi, beberapa tahun menabung, lalu ajukan KPR dari perusahaan, siapa tahu bisa dapat rumah kecil, Bu." Bu Sutinah terdiam sejenak. Ia tahu dengan gaji pas-pasan mereka berdua, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membeli rumah. Ia memandangi menantunya yang cantik dan baik hati, yang ikut menderita bersama anaknya, hatinya terasa iba. Ia berpikir, dirinya sudah tua, entah kapan akan meninggal, setidaknya ia harus menyiapkan tempat tinggal yang layak untuk anak-anaknya. Suatu malam, ia memanggil keduanya dan berkata dengan serius, "Ibu sudah putuskan. Rumah tua di kampung mau ibu jual saja. Rumah itu juga kosong tidak ada gunanya. Lebih baik dijual." Budi terkejut. "Jangan, Bu. Itu kan rumah peninggalan Bapak. Bagaimana bisa dijual? Kenangan itu disimpan di hati, bukan di rumah." Bu Sutinah menepis. "Kalau bapakmu masih hidup pun, dia pasti akan melakukan hal yang sama. Kita harus urus orang yang masih hidup. Buat apa urus rumah kosong? Ibu akan tambahkan uang hasil jual rumah itu dengan semua tabungan ibu selama ini. Coba kalian cari, apa cukup untuk beli rumah petak kecil di Cikarang, yang dekat dengan tempat kerja kalian?" Sari terperangah. Ia tidak menyangka ibu mertuanya akan berkorban sejauh itu untuknya. "Bu, bagaimana kami bisa? Uang itu kan uang ibu. Uangku ya uang kalian juga." Bu Sutinah tersenyum lembut. "Ibu sudah tua, tidak butuh uang. Asal ada tempat tinggal bersama kalian dan cucu, itu sudah cukup. Jangan menolak, sudah putuskan begitu." Ucapan itu langsung diikuti tindakan. Bu Sutinah segera pulang kampung untuk mengurus penjualan rumah. Karena rumah tua di desa terpencil, harganya tidak seberapa. Namun, setelah digabungkan dengan tabungan Bu Sutinah seumur hidup, uang itu cukup untuk membeli sebuah rumah petak sederhana seluas 50 meter persegi di Cikarang. Pada hari mereka pindah ke rumah baru, Sari menangis. Seumur hidup, ini adalah pertama kalinya ia tinggal di rumah miliknya sendiri yang bersih dan layak. Rumah itu kecil, hanya punya 2 kamar, tetapi terasa sangat nyaman. Bu Sutinah menempati 1 kamar, dan pasangan itu menempati kamar lainnya. Bu Sutinah sendiri yang pergi ke pasar untuk membeli piring dan sendok satu persatu. Ia bahkan membeli sebuah ranjang bayi yang cantik dan meletakkannya di sudut kamar sambil tersenyum. "Ibu beli duluan. Kalian harus cepat-cepat menjadikan nenek ini nenek sungguhan ya." Sari merasa dirinya adalah wanita paling beruntung di dunia. Ia punya suami yang baik dan sangat mencintainya. Ia punya rumah sendiri. Dan yang terpenting, ia punya ibu mertua yang menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Kehidupan yang merah jambu seolah terbentang luas di hadapannya. Kehidupan di rumah baru di Cikarang berjalan damai seperti mimpi. Setelah penderitaan panjang, tempat ini menjadi pelabuhan sejati bagi Sari. Rumah itu kecil, tetapi di bawah sentuhan tangan Bu Sutinah, selalu rapi dan bersih. Setiap hari, Sari dan Budi berangkat kerja ke pabrik, dan Bu Sutinah mengurus semua pekerjaan rumah. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan hangat bagi kedua anaknya. Saat pulang kerja, Sari dan Budi sudah disambut dengan hidangan makan malam yang melimpah,
Bu Sutinah benar-benar menyayangi Sari lebih dari anak kandungnya sendiri. Ia berkata, Budi sebagai laki-laki tidak apa-apa menderita sedikit, tetapi Sari adalah harta berharga di rumah ini, jadi tidak boleh dibuat susah sama sekali. Ia melarang Sari menyentuh pekerjaan rumah seperti mencuci, bersih-bersih, atau cuci piring. Semuanya ia kerjakan sendiri. Ia berkata pada Sari, sudah capek kerja di pabrik. Di rumah harus istirahat total. Urusan rumah biar ibu semua. Tugasmu hanya makan yang baik, tidur yang cukup, dan cepat-cepat kasih ibu cucu. Setiap kali mendengar ucapan ibu mertuanya itu, Sari hanya bisa tersipu malu. Budi akan menggaruk kepalanya. Bu, jangan begitu terus, Sari jadi tidak enak. Urusan rumah biar kami bantu. Bantu apa? Bu Sutinah menatap anaknya dengan sayang. Tugasmu itu sayangi istrimu, perlakukan dia dengan baik. Ibu lihat Sari ini kurus sekali, pucat. Kamu harus kasih dia makanan bergizi. Ibu ini sudah tua, tidak tahu sisa umur berapa lama lagi. Punya satu cucu untuk digendong itu sudah jadi angan-angan terakhir. Ayo kalian berdua cepat-cepat. Sifat Bu Sutinah yang belak-belakan membuat suasana rumah selalu hangat. Sari merasakan cinta tak terbatas yang dicurahkan ibu mertuanya. Ia bertekad untuk membalas kebaikan ibu mertuanya 100, bahkan 1000 kali lipat. Setiap gajian, ia memberikan uang belanja kepada ibu mertuanya, dan sisa uangnya ia bagi. Sebagian dikirim untuk orang tuanya di Gunung Kidul, dan sebagian lagi ia pakai diam-diam untuk membelikan ibu mertuanya baju baru, vitamin, atau kerudung. Setiap kali menerima hadiah dari menantunya, Bu Sutinah akan berkata, aduh, buang-buang uang saja beli ginian, tetapi wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Ia akan pamer kepada tetangga-tetangganya. Menantuku si Sari itu. Ya ampun, baiknya, baktinya. Benar-benar deh, entah berbuat baik apa saya di kehidupan sebelumnya sampai bisa dapat menantu seperti dia. Hubungan ibu mertua dan menantu yang begitu akrab membuat banyak orang iri. Rina, teman lamanya, kadang datang berkunjung dan melihat pemandangan ibu mertua membawakan jus jeruk untuk menantunya, dan menantunya memijat bahu ibu mertuanya, ia hanya bisa geleng-geleng kepala. Sari, kamu ini benar-benar menyelamatkan negara di kehidupan sebelumnya ya. Zaman sekarang mana ada mertua seperti itu? Sudah seperti ibu kandung sendiri? Sari hanya tersenyum. Ia tahu betapa beruntungnya dirinya. Cinta budi dan kasih sayang ibu mertuanya telah menyembuhkan semua luka dan penderitaan yang pernah ia alami. Ia diam-diam bersyukur kepada Tuhan yang telah memberinya anugerah ini. Ia tidak butuh kemewahan, keluarga yang harmonis seperti ini sudah lebih dari cukup. Bu Sutinah setiap hari menanti-nantikan cucu. Ia diam-diam pergi ke orang pintar, dan membuat berbagai macam jamu, lalu merebusnya bersama ayam kampung, dan memberikannya pada Sari. Minum ini biar badanmu subur, jadi cepat hamil. Ia bahkan sudah mulai membeli perlengkapan bayi padahal belum ada kabar apa-apa. Ranjang bayi yang dibelinya saat pindahan kini sudah penuh dengan tumpukan popok dan baju bayi warna-warni. Ia merajut topi dan sarung, tangan mungil dengan tangannya sendiri. Melihat keinginan kuat ibu mertuanya, Sari merasa terharu sekaligus tertekan. Ia juga sangat menginginkannya. Ia ingin melahirkan anak untuk melengkapi keluarga dan membalas harapan ibunya. Dan kabar gembira yang ditunggu-tunggu seluruh keluarga pun tiba. Belum genap setahun pindah ke rumah baru, Sari merasa menstruasinya terlambat, badannya lelah, dan mual. Dengan hati berdebar, ia membeli alat tes kehamilan. 2 garis tegas muncul. Dengan tangan gemetar karena bahagia, Sari berlari ke ruang tengah untuk memberitahu ibu mertuanya. Ibu, sepertinya aku hamil. Bu Sutinah, yang sedang menyiangi sayuran, terlonjak kaget hingga keranjang sayurnya jatuh ke lantai. Apa? Benar. Nah, iya, Bu. Ini, 2 garis. Sari menyodorkan alat tes itu. Bu Sutinah menyambarnya dan menelitinya dengan saksama. Setelah yakin, ia memeluk Sari erat-erat dan melompat-lompat seperti anak kecil. Ya Allah, Gusti, akhirnya aku punya cucu. Budi, kamu mau jadi bapak? Ia menangis bahagia. Ia segera menyalakan dupa di depan foto almarhum suaminya dan berdoa dengan khusyuk. Malam itu, begitu Budi pulang kerja,
Ibunya langsung berteriak, istrimu hamil. Kamu sebentar lagi jadi bapak. Budi pun sempat terpaku beberapa saat, lalu berlari memeluk istrinya, mengangkatnya dan memutarnya. Istriku hebat. Aku mau jadi ayah. Terima kasih. Sayang. Rumah itu ramai seperti sedang ada pesta. Sejak saat itu, Sari resmi menjadi harta karun di rumah itu. Perhatian Bu Sutinah yang sebelumnya sudah luar biasa, kini menjadi 10 kali lipat lebih intens. Keesokan paginya, Bu Sutinah berkata dengan tegas, "Mulai besok kamu berhenti kerja." Sari terkejut. "Loh? Kenapa?" "Bu, aku masih baik-baik saja. Kerjaanku juga ringan." "Ringan apanya?" Bu Sutinah menepis. "Menghirup debu pabrik seharian itu kerjaan ringan? Sekarang di dalam perutmu itu ada naga dan burung phoenixnya keluarga ini, cucuku. Tidak boleh kena pengaruh buruk sama sekali. Kamu di rumah saja, uang biar Budi yang cari, kalau gajinya kurang biar ibu yang tambah. Tugasmu cuma satu, makan, tidur, dan jaga kehamilan." Sari merasa sedikit tidak enak. Ia masih ingin bekerja agar bisa terus mengirim uang untuk orang tuanya, tetapi melihat sikap tegas ibu mertuanya, ia tidak berani menolak. Budi pun ikut mendukung. "Ibu benar. Kamu istirahat saja di rumah. Nanti aku kerja lebih giat, lembur, gaji aku sendiri juga cukup kok. Kamu kan sudah menderita selama ini. Sekarang saatnya menikmati." Maka, Sari pun berhenti bekerja. Hidupnya kini hanya berputar di sekitar makan dan tidur. Bu Sutinah seolah memiliki energi tak terbatas. Sejak subuh ia sudah pergi ke pasar, memilih ikan dan sayuran paling segar. Menu makanan setiap hari tidak pernah sama. Kadang sup ayam hitam dengan ginseng, kadang bubur merpati, sarang burung walet, sirip ikan hiu, apapun yang katanya baik untuk ibu hamil, pasti ia dapatkan. Ia bahkan tidak membiarkan Sari mengambil segelas air minum sendiri. "Kamu duduk diam saja. Kalau butuh apa-apa, panggil ibu. Bergerak nanti tidak baik untuk cucuku." Ia bahkan belajar senam hamil dari suatu tempat dan menyuruh Sari mengikutinya. Setiap malam, ia menyiapkan air hangat untuk merendam kaki menantunya dan memijatnya untuk menghilangkan lelah. Budi, melihat pemandangan itu, merasa bersalah sekaligus berterima kasih pada istri dan ibunya. Ia berkata, "Bu, jangan terlalu memanjakan Sari, nanti kebiasaan." Bu Sutinah melotot pada anaknya. "Dia sedang mengandung cucuku. Ya jelas harus diperlakukan sebaik mungkin. Kamu itu cari uang saja yang rajin. Jangan sampai mereka berdua kekurangan apapun. Awas kamu ya." Di tengah limpahan kasih sayang ibu mertuanya, Sari merasa seperti seorang ratu. Namun, di dalam perhatian yang berlebihan ini, Sari mulai menyadari sesuatu. Seluruh perhatian Bu Sutinah sepertinya hanya terfokus pada bayi di dalam perutnya. Ia lebih banyak berbicara kepada perut Sari daripada kepada Sari sendiri. "Cucuku, di dalam perut harus baik-baik ya. Nanti ibu suruh mamamu makan yang banyak biar cucuku tumbuh besar dan kuat." Dan Bu Sutinah sangat sering membicarakan tentang anak laki-laki. Setelah pulang dari orang pintar, ia berkata dengan gembira, "Kata orang pintar itu persis seperti yang ibu pikirkan. Perutmu ini lancip, kulitmu jadi agak kusam, dan sukanya makan yang asam-asam, ini pasti anak laki-laki yang akan jadi tongkat penopang nenek di hari tua." "Kalau perempuan bagaimana, Bu?" tanya Sari tanpa berpikir. Bu Sutinah terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Perempuan juga cucuku. Tapi kan anak pertama lebih baik laki-laki. Ya kan? Budi kan anak laki-laki satu-satunya. Harus ada anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunan. Tapi jangan khawatir, ibu lihat dari firasat ibu, kamu ini akan melahirkan anak laki-laki." Ia mengatakannya dengan enteng, tanpa sadar bahwa kata-kata itu tanpa sengaja telah menanam benih kecemasan di hati Sari. Sari mulai merasa takut. Takut jika ia tidak bisa melahirkan anak laki-laki seperti yang diharapkan ibu mertuanya. Jika yang lahir adalah anak perempuan, apakah kebahagiaan yang ia nikmati saat ini akan tetap utuh? 10 bulan berlalu dalam penantian penuh harap dari Bu Sutinah. Pada hari Sari mulai merasakan kontraksi, Bu Sutinah menjadi lebih panik daripada Sari dan Budi. Ia tergopoh-gopoh menyiapkan tas perlengkapan bayi yang sudah ia siapkan berbulan-bulan lalu.
Ia mendesak Budi untuk segera memanggil taksi dan membawa istrinya ke rumah sakit. Selama perjalanan, Bu Sutinah memegang erat tangan menantunya dan terus bergumam. "Kuat ya, nak. Sedikit lagi. Sebentar lagi kita akan bertemu cucuku." Sari kesakitan, tetapi melihat wajah cemas ibu mertuanya, hatinya menjadi hangat. Ia masuk ke ruang bersalin. Budi dan Bu Sutinah menunggu di luar dengan cemas. Proses persalinan berjalan lama dan menyakitkan. Dokter setelah memeriksa mengatakan bahwa janinnya cukup besar dan panggul Sari sempit, sehingga kemungkinan harus dioperasi caesar. Mendengar kata operasi caesar, Bu Sutinah menjadi cemas. "Dok, apa tidak bisa lahir normal? Kalau dioperasikan tidak baik untuk badan menantu saya. Nanti kalau mau punya anak kedua jadi susah bagaimana?" Dokter menatapnya dan berkata, "Saat ini yang terpenting adalah keselamatan ibu dan bayi. Kita lihat perkembangannya dulu." Akhirnya, setelah lebih dari 10 jam berjuang, muncul tanda-tanda gawat janin, sehingga diputuskan harus dilakukan operasi caesar darurat. Budi dengan tangan gemetar menandatangani surat persetujuan operasi. Bu Sutinah menangkupkan kedua tangannya dan terus berdoa. Lampu ruang operasi menyala, dan penantian di luar terasa seperti selamanya. Akhirnya, pintu ruang operasi terbuka, dan seorang perawat keluar sambil menggendong bayi yang terbungkus kain. Bu Sutinah dan Budi bergegas menghampiri. "Bagaimana, Sus? Ibu dan bayinya selamat kan?" Perawat itu tersenyum. "Selamat, Pak, Bu. Ibu dan bayinya sehat semua. Bayinya perempuan cantik. Beratnya 3,5 kilogram." Kata-kata perempuan cantik terdengar begitu jelas. Budi sempat tertegun sejenak, lalu tersenyum cerah. "Anak perempuan? Alhamdulillah. Perempuan juga bagus. Istri saya bagaimana? Ibu bayinya baik-baik saja. Sekarang di ruang pemulihan. Silakan, Pak, digendong dulu putrinya." Perawat itu menyerahkan bayi itu kepada Budi. Budi dengan canggung menerima makhluk kecil itu. Wajahnya berseri-seri bahagia. Ia menatap bayi mungil berwarna merah yang menggeliat itu. Tetapi Bu Sutinah tidak. Begitu mendengar kata perempuan cantik, senyum yang tadinya merekah di bibirnya seketika membeku. Ia berdiri terpaku seolah disambar petir. Wajahnya yang penuh harapan dalam sekejap berubah menjadi kelabu. Ia bahkan tidak menoleh untuk melihat cucunya yang berada tepat di hadapannya. "Perempuan?" gumamnya dengan suara kosong. Lalu, ia berbalik, meninggalkan anaknya yang sedang kebingungan menggendong bayi, dan berjalan lurus ke arah koridor. Budi buru-buru memanggilnya. "Bu, mau kemana?" Belum lihat cucunya. Bu Sutinah tidak menoleh, hanya melambaikan tangan. "Ibu ke toilet dulu. Kamu urus istrimu saja." Sikap dingin yang tiba-tiba itu membuat kebahagiaan Budi berkurang separuh. Ia menatap putri kecilnya dalam gendongan dan punggung ibunya yang menjauh. Firasat buruk mulai muncul di hatinya. Saat Sari keluar dari ruang pemulihan, ia sangat lelah, tetapi berusaha tersenyum mencari suami dan ibu mertuanya. Budi segera meletakkan bayi itu di sampingnya. "Sayang, ini anak kita. Cantik sekali, mirip kamu." Sari meneteskan air mata bahagia melihat bayi mungilnya. "Putriku," bisiknya. "Ibu di mana?" Budi tergagap. "Oh, ibu lagi ke toilet." Tetapi Bu Sutinah tidak kunjung kembali. Lama setelah hari mulai gelap, barulah ia muncul di kamar perawatan. Dari tubuhnya tercium bau minyak angin yang menyengat. Ia tidak mendekati ranjang Sari, tidak menanyakan kabar menantunya, tidak juga melihat cucunya. Ia hanya diam-diam meletakkan termos air panas di atas meja, lalu duduk terkulai di kursi di sudut ruangan, menatap kosong keluar jendela. Meskipun tubuhnya masih lemah, Sari bisa merasakan ada yang aneh. "Ibu, capek ya?" Bu Sutinah tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian, ia baru berkata sekenanya. Capek. Kamu istirahat saja." Malam itu, Bu Sutinah tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya duduk diam seperti patung. Budi sibuk mengurus administrasi dan membeli bubur untuk istrinya. Sari terbaring di ranjang, di sebelahnya putri kecilnya tertidur. Ia menatap punggung ibu mertuanya yang membisu dalam kegelapan. Kebahagiaan yang baru saja ia genggam terasa tiba-tiba hancur.
Ketakutan samar yang ia rasakan selama kehamilan kini menjadi kenyataan yang gamblang. Hanya karena ia melahirkan seorang anak perempuan. 3 hari kemudian, Sari pulang dari rumah sakit. Rumah yang dulu ia anggap sebagai surga kini terasa dingin mencekam. Bu Sutinah bergerak di dalam rumah seperti bayangan, wajahnya tanpa ekspresi. Sepanjang hari itu, ia tidak pernah menggendong cucunya, tidak juga menanyakan kabar menantunya. Di meja makan malam, hanya ada semangkuk sayur rebus dan semangkuk kecil kecap asin. Melihat hidangan itu, Budi berkata dengan nada bersalah, "Bu, Sari kan habis operasi, harus banyak makan bergizi untuk pemulihan. Kalau makannya begini, bagaimana mau punya tenaga dan kasih ASI ke anak? Memangnya aku punya tenaga untuk melayani?" Bentak Bu Sutinah dengan suara tajam. "Aku juga sudah tua dan capek. Makan saja apa yang ada. Bukan begitu maksudku, Bu. Biar aku turun beli susu untuk istriku," Budi buru-buru menimpali. Bu Sutinah mendengus, lalu masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Suara pintu yang dibanting itu seperti palu yang menghantam dada Sari. Ia duduk di meja makan dan menangis tanpa henti. Luka operasinya masih nyeri, badannya terasa remuk, dan kini ditambah lagi dengan sakit hati. Budi segera memeluk istrinya. "Jangan menangis, sayang. Nanti luka operasimu sakit. Makan dulu ya seadanya. Ibu mungkin benar-benar capek. Besok aku coba bicara sama ibu." Tetapi besok bagi Budi tidak pernah datang. Bu Sutinah memulai perang dingin yang kejam. Ia menyatakan bahwa karena begadang di rumah sakit, pinggangnya sakit, kepalanya pusing, dan darah tingginya kumat. Sejak hari itu, ia mengurung diri di kamar, tidak memasak, tidak bersih-bersih. Semua beban jatuh ke pundak Sari. Budi bekerja seharian di pabrik. Sari di rumah harus merawat luka operasinya yang masih nyeri, sambil mengurus putrinya yang baru lahir. Bayi itu diberi nama Ani. Mungkin karena merasakan suasana tegang di rumah, ia menangis rewel siang dan malam. Sari tidak bisa makan dengan baik, ditambah dengan syok mental, air susunya tidak keluar. Ia harus bersusah payah membuat susu formula untuk anaknya. Baru 10 hari setelah melahirkan, sebelum luka operasinya sembuh, Sari harus mencuci popok bayinya sendiri. Karena rumah petak itu tidak punya tempat jemuran yang luas, ia harus membungkuk mencuci dengan tangan di kamar mandi yang sempit. Setiap kali membungkuk, luka operasinya terasa seperti mau robek. Ia memasak seadanya, biasanya hanya nasi dengan kecap atau telur rebus. Ia tidak punya tenaga untuk memasak yang layak. Bu Sutinah kadang keluar dari kamarnya dan melihat menantunya sibuk bekerja sementara cucunya menangis menjerit-jerit. Bukannya membantu, ia justru melontarkan kata-kata pedas. "Dasar pemalas, cuma bisa makan. Sudah tidak bisa melahirkan anak yang benar, numpang hidup di rumah mertua, sekarang nambah satu lagi beban." Setiap kata dari Bu Sutinah seperti ribuan jarum yang menusuk jantung Sari. Ia hanya bisa memeluk anaknya dan menangis. Larut malam, Budi pulang dan melihat istrinya yang kuyu serta anaknya yang serak karena menangis, hatinya terasa perih. Ia membantu istrinya mencuci dan menenangkan anaknya. Ia mencoba berbicara dengan ibunya dengan hati-hati. "Bu, tolonglah. Istriku masih lemah habis melahirkan, bantu sedikit saja." "Ani kan cucu ibu juga." "Cucu siapa? Aku tidak punya cucu perempuan." Mata Bu Sutinah melotot. "Kamu mau buang ibumu demi istrimu itu? Istri yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki seperti itu buat apa dipertahankan? Ceraikan saja. Cari perempuan lain yang bisa kasih anak laki-laki, perempuan yang mau melahirkan anak laki-laki itu banyak." "Ibu!" teriak Budi. Ini adalah pertama kalinya ia membentak ibunya. "Dia istri saya, dan Ani anak saya. Jangan bicara sekasar itu." "Oh, sudah besar sekarang ya. Berani bela istrimu dan bentak-bentak ibumu ini?" Bu Sutinah meraung-raung sambil memukul meja. "Ya Tuhan, aku sudah jual rumah untuk siapkan tempat tinggal mereka. Waktu hamil kulayani seperti ratu, sekarang setelah melahirkan anak perempuan, mereka berdua malah menyiksaku. Aku tidak mau hidup lagi. Lebih baik aku mati saja." Keributan yang dibuat Bu Sutinah membuat seisi rumah gempar. Budi ketakutan dan segera berlutut meminta maaf pada ibunya. Ia terjepit di tengah.
Di satu sisi istri dan anaknya, di sisi lain ibunya yang telah berkorban seumur hidup untuknya. Ia merasa sakit dan tidak berdaya, tetapi pada akhirnya, bakti kepada orang tua menang. Ia tidak berani lagi melawan ibunya. Sejak hari itu, Budi hanya diam-diam bekerja. Ia berusaha pulang lebih awal untuk menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum ibunya melihat. Ia menghibur Sari. "Sabar ya, sayang. Aku cinta kamu dan anak kita. Sabar sedikit lagi ya. Ibu mungkin belum terbiasa. Nanti juga beliau akan sayang sama Ani." Sari mengangguk, tetapi hatinya sudah dingin membeku. Kebahagiaan yang pernah ia rasakan ternyata hanya pinjaman. Kebahagiaan itu dibangun di atas syarat bahwa ia harus melahirkan seorang anak laki-laki. Sekarang setelah syarat itu tidak terpenuhi, segalanya runtuh. Hari-hari yang menyakitkan secara fisik dan mental menyelimuti wanita muda itu. Setengah tahun berlalu, dan kehidupan Sari semakin terperosok ke dalam siklus penderitaan. Ia menjadi kurus kering, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang tebal. Putrinya, Ani, untungnya tumbuh sehat meskipun kekurangan kasih sayang neneknya. Ia kini sudah bisa mengoceh dan tertawa jika diajak bermain oleh ibunya. Senyum malaikat putrinya adalah satu-satunya kekuatan bagi Sari untuk bertahan di hari-hari yang kelam. Budi masih sama. Bekerja dalam diam, pulang, dan membantu istrinya. Ia tidak lagi mencoba membahas masalah ini dengan ibunya. Suasana rumah selalu berat seperti digantungi batu. Bu Sutinah masih mempertahankan sikap dinginnya, menganggap menantu dan cucunya tidak ada. Ia memasak untuk dirinya sendiri dan hanya tinggal di kamarnya. Lalu suatu hari, saat Ani baru berusia 6 bulan, sesuatu yang aneh terjadi. Pagi itu, Sari sedang bersusah payah menyuapi Ani bubur. Anaknya terus memalingkan kepala dan tidak mau makan, hingga buburnya tumpah kemana-mana. Lelah dan kesal, saat Sari hendak membentak anaknya, Bu Sutinah keluar dari kamar. Sari secara refleks meringkuk, menunggu omelan yang akan datang. Tetapi tidak. Bu Sutinah mendekat dan menatap Ani. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, ia menatap wajah cucunya dengan lurus. Ani, melihat orang asing, membuka matanya lebar-lebar menatap neneknya. Lalu, tiba-tiba ia tersenyum lebar, memperlihatkan gusinya. Senyum itu seolah mencairkan bongkahan es di hati Bu Sutinah. Ia ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan. "Pintar, ayo makan. Biar nenek yang suapi." Sari terkejut. Tangan Bu Sutinah tampak gemetar saat mengambil sesendok bubur dan membawanya ke mulut Ani. Anehnya, anak itu membuka mulutnya dan memakannya dengan lahap. Saat Bu Sutinah menyuapinya lagi, anak itu kembali memakannya. Bu Sutinah seolah tidak percaya dengan matanya sendiri, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum tipis terukir di wajahnya yang keras. "Disuapi aku mau ya?" katanya sambil menatap Sari. Suaranya masih canggung, tetapi tidak setajam dulu. Sejak hari itu, sikap Bu Sutinah berubah drastis. Ia mulai keluar dari kamarnya dan berinisiatif menggendong Ani. Ia menidurkan Ani, bahkan pergi ke pasar untuk memasak makanan yang enak dan bergizi. Makan malam keluarga yang hangat seolah kembali. "Kamu juga makan yang banyak. Kurus sekali. Harus makan yang baik biar asinya lancar." Ia meletakkan sepotong paha ayam ke mangkuk nasi Sari. Tangan Sari yang memegang mangkuk itu bergetar. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia menatap Budi, dan Budi pun mengangkat bahu dengan tatapan penuh keheranan dan kegembiraan. Ia buru-buru berkata, "Syukurlah, Bu. Sepertinya kemarahan ibu sudah reda. Akhirnya ibu mau menggendong Ani." Budi percaya itulah yang terjadi. Ia percaya waktu dan ikatan darah telah meluluhkan hati ibunya. Tetapi Sari tidak. Setelah melewati 6 bulan neraka, hatinya menjadi keras dan penuh curiga. Kebaikan ini terlalu mendadak, terlalu sempurna. Bu Sutinah bukan hanya menggendong cucunya, ia juga berinisiatif mencuci popok dan membersihkan rumah. Ia memperlakukan Sari persis seperti saat ia pertama kali hamil. "Kamu istirahat saja. Biar ibu yang kerjakan, kamu jaga anak dan jaga kesehatan saja." Sari bingung dan cemas. Kebaikan ini, alih-alih menenangkannya, justru membuatnya takut. Rasanya ini bukan penyesalan yang tulus,
melainkan sebuah tindakan yang diperhitungkan. Tapi apa yang diperhitungkan, Sari tidak tahu. Ia hanya bisa diam-diam mengamati ibu mertuanya dengan penuh kewaspadaan. Ia tidak percaya kebahagiaan yang pernah hancur bisa direkatkan kembali semudah itu. Kecurigaan Sari semakin membesar seiring dengan setiap gerakan dan ucapan manis ibu mertuanya. Semakin baik Bu Sutinah padanya, Sari semakin cemas. Bu Sutinah merawat Ani dengan sangat terampil, tetapi disorot matanya saat menatap cucunya, Sari tidak bisa merasakan cinta tulus seperti yang ia lihat pada Budi. Terasa ada sesuatu yang canggung. Sebuah kesabaran yang memiliki tujuan. Sari bertekad untuk mencari tahu kebenarannya. Ia mulai lebih memperhatikan percakapan pribadi antara suami dan ibu mertuanya. Kesempatan itu datang pada suatu malam akhir pekan. Saat itu Ani yang hampir berusia 8 bulan sudah tertidur lelap. Sari pura-pura sudah tidur lebih awal. Terdengar suara Budi pulang kerja, dan ibu mertuanya memanggilnya ke ruang tengah untuk bicara. Pintu kamar Sari tidak tertutup rapat. Ia memicingkan mata dan menajamkan telinga. Awalnya hanya obrolan basa-basi, tetapi kemudian suara Bu Sutinah merendah, berubah menjadi nada penuh perhitungan. Budi, kerjaanmu lancar? Gajimu naik? Biasa saja, Bu. Cukup untuk makan istri dan anak. Kenapa? Bu? Budi menguap panjang. Terdengar lelah. Belakangan ini rasanya rumah kita sepi ya? Cuma ada satu anak kecil, Bu Sutinah menghela napas. Budi tertawa. Ani kan berisik seharian, Bu? Masak rumah sepi? Bukan itu maksud ibu. Bu Sutinah berhenti sejenak, lalu masuk ke inti pembicaraan. Budi, dengarkan ibu baik-baik, Ani itu kan anak perempuan. Anak perempuan nanti kalau sudah besar, menikah, jadi milik keluarga orang lain, keluarga kita ini, kamu anak laki-laki satu-satunya, cucu pertama juga harusnya laki-laki. Masa tidak ada anak laki-laki untuk meneruskan keturunan? Budi terdiam. Udara di ruang tengah terasa berat. Bu Sutinah melanjutkan dengan suara berbisik. Ibu lihat Sari juga badannya sudah pulih. Ani juga sudah agak besar. Bisa ibu yang jaga. Jadi, bagaimana kalau kalian coba punya anak lagi? Sari menahan napas. Jantungnya berdebar kencang. Budi terdengar ragu. Bu, kami baru punya satu anak, mengurusnya saja sudah repot. Lagi pula Sari kan operasi caesar, kata dokter harus tunggu beberapa tahun. Ya ampun, potong Bu Sutinah. Kamu percaya omongan dokter atau omongan ibumu? Dulu ibu ini melahirkan 3 anak dalam 3 tahun berturut-turut, tidak ada masalah apa-apa. Justru harus cepat-cepat, berurutan, baru bisa dapat anak laki-laki, mau tunggu beberapa tahun? Nanti ibu sudah tua, bagaimana mau jaga anak? Lagi pula, kalau sekarang hamil dan ternyata dapat anak laki-laki, itu kan rezeki besar untuk keluarga kita. Kalaupun dapat perempuan lagi, ya coba lagi, coba terus sampai dapat anak laki-laki. Mendengar itu, sekujur tubuh Sari terasa dingin, semuanya hancur. Kini ia mengerti segalanya. Kebaikan Bu Sutinah, perhatiannya pada Ani, semuanya adalah sandiwara. Ia bersikap baik agar tubuh Sari pulih dan bisa digunakan kembali sebagai mesin pencetak anak untuk melahirkan seorang putra. Di mata Bu Sutinah, Ani hanyalah produk gagal, sebuah batu loncatan sementara. Budi masih terdengar bimbang. Tapi, Bu, kasihan Sari kalau begitu. Kasihan apanya? Bentak Bu Sutinah. Dia itu istrimu, menantu di rumah ini, melahirkan anak laki-laki untuk keluarga ini adalah kewajibannya. Kamu sebagai laki-laki harus tegas. Lihat itu tetangga kita, Pak Joko, Pak Slamet. Mereka bisa jalan dengan kepala tegak, sambil gendong anak laki-laki. Ibu ini kalau keluar, orang-orang berbisik, bilang keluarga kita putus keturunannya. Apa kamu tidak memikirkan ibumu ini? Budi terdiam. Kata bakti sekali lagi membebani pundaknya. Di dalam kamar, Sari menggigit bibirnya hingga berdarah. Air matanya sudah tidak bisa keluar lagi. Ia telah menyadari segalanya. Selama 6 bulan terakhir, ia hanyalah pion di atas papan catur ibu mertuanya. Kebaikan palsu itu lebih menakutkan daripada perlakuan dingin dan omelan, karena di baliknya tersimpan sebuah konspirasi. Konspirasi untuk mendorong hidupnya ke dalam tragedi lain. Setelah malam menguping percakapan itu,
Sari hidup seperti bayangan. Ia telah mengerti segalanya dengan jelas. Kebaikan Bu Sutinah bukanlah penyesalan, melainkan investasi. Ia sedang menggemukkan menantunya untuk kehamilan berikutnya yang akan menghasilkan seorang putra. Hati Sari sudah begitu dingin hingga tidak bisa lagi merasakan sakit. Yang tersisa hanyalah kehampaan dan ketakutan. Ia mulai melihat Budi dengan cara yang berbeda. Ia bukan lagi suami yang lembut dan bisa diandalkan yang ia cintai. Ia adalah anak ibunya, seorang pria lemah yang terikat oleh belenggu bakti, dan rela mengorbankan istrinya untuk menyenangkan ibunya. Budi sepertinya juga merasakan jarak itu. Ia mulai menghindari tatapan istrinya. Salah tingkah. Ia tahu apa yang diinginkan ibunya, dan meskipun merasa bersalah, ia secara diam-diam telah menyetujuinya. Bu Sutinah mulai menjalankan rencananya. Ia memasak makanan yang jauh lebih mewah daripada saat Sari hamil Ani. Sup ayam hitam dengan herbal, tim kaki babi, dan berbagai ramuan penguat yang entah ia dapat dari mana. Ia memaksa Sari untuk memakannya. Makan yang banyak biar badanmu kuat. Harus gemuk dan subur biar produksinya bagus. Mendengar kata-kata yang dilontarkan Bu Sutinah dengan santai, Sari merinding, tetapi ia tidak bisa menolak. Ia tahu ia tidak punya tempat untuk lari. Orang tuanya di Gunung Kidul masih hidup susah. Ia tidak bisa kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa anak dan menambah beban mereka. Ia terjebak di rumah ini, terikat oleh kewajiban melahirkan anak laki-laki yang dibebankan oleh Bu Sutinah. Dan apa yang ditakutkan pun terjadi. Saat Ani baru berusia 13 bulan, suatu malam setelah mendengar sindiran tajam dari ibunya bahwa keluarga lain sedang merayakan ulang tahun pertama cucu laki-lakinya, Budi diam-diam masuk ke kamar istrinya. Malam itu tidak ada cinta, tidak ada kemesraan. Sari hanya berbaring diam, mengatupkan rahangnya dan menelan air matanya ke dalam. Ia merasa dirinya tak lebih dari sebuah alat, sebuah mesin reproduksi. Hanya beberapa minggu kemudian, sinyal yang familiar muncul di tubuh Sari. Pusing. Mual perasaan yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan bagi seorang wanita, baginya hanyalah konfirmasi dari sebuah hukuman mati. Ia hamil. Saat Sari dengan tangan gemetar memberikan alat tes kehamilan dengan 2 garis tegas kepada Budi, ia hanya bisa menunduk. Sayang, maafkan aku. Budi tidak sanggup menatap keputusasaan di mata istrinya, tetapi Bu Sutinah berbeda. Begitu Budi memberitahukan kabar itu, ia bersorak gembira. Wah, cepat sekali. Kali ini pasti anak laki-laki? Benarkan kataku? Harus berurutan baru bisa dapat anak laki-laki. Sejak saat itu, dimulailah rezim perawatan khusus yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Bu Sutinah tidak lagi membiarkan Sari menggendong Ani. Kamu jaga naga di dalam perutmu itu baik-baik, Ani biar ibu yang urus. Ia mengurus Ani seadanya, hanya agar Sari bisa fokus pada kehamilannya. Kini seluruh perhatiannya hanya tertuju pada perut Sari yang mulai membesar. Sekitar usia kehamilan 3 bulan, Bu Sutinah mulai tidak sabar. Harus tahu ini laki-laki atau perempuan? Kalau cepat tahu, kan bisa cepat-cepat syukuran. Bu Sutinah tahu rumah sakit pemerintah tidak akan memberitahu jenis kelamin. Setelah bertanya ke sana kemari, ia menemukan sebuah klinik pribadi kecil di daerah terpencil yang katanya jago menebak jenis kelamin. Ia membawa Sari ke sana. Dengan amplop tebal di sakunya, klinik itu lembab dan kumuh. Dokternya yang sudah tua sekilas tampak seperti orang yang memang ahli dalam hal ini. Begitu menerima amplop dari Bu Sutinah, ia menjadi ramah. Ia menggerakkan alat USG tua di atas perut Sari, menatap layar hitam putih dengan saksama. Kelihatan ini, katanya sambil tersenyum dan menunjuk layar. Selamat ya, Bu. Anaknya laki-laki? Ini jelas sekali burungnya. Mirip bapaknya ini. Bu Sutinah sangat gembira hingga tidak tahu harus berbuat apa. Di ruang praktik itu juga ia langsung menangkupkan kedua tangannya dan berdoa. Alhamdulillah, Gusti, benar-benar anak laki-laki. Terima kasih. Dok, terima kasih. Saking gembiranya, ia mengeluarkan lebih banyak uang dari sakunya dan menyelipkannya ke tangan dokter. Dalam perjalanan pulang, Bu Sutinah tidak henti-hentinya tertawa dan berbicara karena gembira. Anak laki-lakiku, pembawa rezekiku. Nak, kali ini kamu adalah pahlawan nomor 1 di keluarga ini. Kamu tinggal makan dan melahirkan saja.
yang lain biar ibu yang urus. Sari duduk di jok belakang motor, tanpa sadar meletakkan tangannya di atas perutnya yang masih rata. Anak laki-laki. Akhirnya, hasil yang mereka inginkan datang sebagai imbalan atas pengorbanannya. Tapi kenapa ia tidak merasa senang sedikit pun? Di dalam hatinya, hanya ada ketakutan yang samar-samar. Ia merasa tubuhnya sangat lemah, dan kadang-kadang luka operasi lamanya terasa nyeri menusuk, mengirimkan pertanda buruk. Dalam kegembiraan akan mendapatkan cucu laki-laki, Bu Sutinah memperlakukan Sari seperti ratu. Tetapi semakin intens perawatannya, Sari semakin cemas. Rasa nyeri menusuk di bekas luka operasinya semakin sering terjadi. Ia berkata kepada Budi dengan suara khawatir, "Mas, bekas operasiku sakit sekali. Kita periksa ke rumah sakit besar lagi ya? Klinik swasta kemarin itu terlalu kumuh, aku tidak percaya." Budi pun khawatir dengan istrinya dan ingin memastikan kesehatan putranya, jadi ia mengangguk. "Iya. Besok aku ambil cuti, kita ke RSUD saja ya, di sana lebih terjamin." Bu Sutinah mendengar itu dan setuju. "Iya, bagus juga. Harus diperiksa apakah cucu emasku ini sehat. Harus diperiksa di tempat terbaik." Keesokan harinya, Budi membawa Sari ke RSUD. Tempat ini berbeda jauh dengan klinik kumuh tempo hari. Ini adalah rumah sakit yang besar dan terpercaya. Setelah mengambil nomor antrian dan menunggu cukup lama, akhirnya tiba giliran Sari. Dokter yang memeriksanya adalah seorang dokter perempuan parubaya yang tampak tegas namun ramah. Di papan namanya tertulis Dr. Handini, SP, OG. Ia memeriksa buku catatan kehamilan Sari, lalu mulai bertanya. "Hamil berapa bulan, Bu?" "Sudah mau 4 bulan, Dok," jawab Sari. Dokter Handini mengangguk sambil menulis sesuatu di catatannya. "Anak pertama lahir normal atau caesar?" "Kaisar, Dok." "Anak pertama sekarang usianya berapa?" tanya Dr. Handini. Sebuah pertanyaan yang sangat biasa. Sari ragu-ragu. Baru 11 bulan." "Dok." Tangan Dr. Handini yang sedang menulis tiba-tiba berhenti. Ia mengangkat kepalanya. Kacamata yang ia kenakan melorot ke pangkal hidungnya. Ia menatap Sari dan Budi bergantian dengan tidak percaya. "Anak pertama 11 bulan?" tanyanya lagi. Suaranya menjadi serius. Bu Sutinah yang berdiri di sampingnya menjadi tidak sabar. "Iya, benar, Dok. Cepat diperiksa dong. Ini anak laki-laki. Sehat atau tidak, harus makan apa, tolong diperiksa." Dokter Handini tidak menggubris ucapan Bu Sutinah. Tatapannya terpaku pada Sari. Suaranya menjadi tajam, bercampur antara kemarahan dan rasa iba. "Ibu, anak pertama 11 bulan dan anak ini 4 bulan? Apa kalian tidak bisa berhitung? 11 dikurangi 4 itu 7. Artinya, ibu hamil lagi hanya 7 bulan setelah melahirkan anak pertama, saat luka caesar bahkan belum sembuh total." "Benar begitu?" Sari menjawab dengan suara pelan karena takut. "Iya, Dok." "Ya Tuhan, bagaimana bisa kalian mempermainkan nyawa seperti ini?" Dr. Handini memukul meja. Ia tidak bisa lagi menahan ketenangannya. "Apa kalian sadar? Apa yang sedang kalian lakukan? Bekas luka sayatan di rahim itu butuh waktu minimal 24 bulan, 2 tahun, untuk pulih sepenuhnya. Tapi hanya dalam waktu 7 bulan kalian sudah hamil lagi? Apa nyawa manusia ini dianggap seperti nyawa lalat?" Bu Sutinah tersinggung karena dokternya marah. "Dokter ini bicaranya kok begitu? Hamil kan anugerah dari Tuhan." "Kenapa?" "Diam," bentak Dr. Handini, membuat Bu Sutinah terkejut dan terdiam. "Apa ibu tidak sadar kalau menantu ibu ini sedang membawa bom waktu di dalam tubuhnya? Bekas luka operasi yang lama itu belum sembuh benar, tipis seperti kertas. Sekarang janinnya baru 4 bulan, masih kecil. Tapi beberapa bulan lagi saat janinnya membesar dan rahimnya meregang, sedikit saja ada kontraksi, bekas luka yang tipis itu bisa robek. Namanya ruptur uteri." Ia beralih kepada Sari dengan suara penuh iba. "Ibu tahu apa itu ruptur uteri? Darah akan mengalir deras dan tidak bisa dihentikan, ibu dan bayinya dua-duanya bisa meninggal. Kalaupun sempat sampai di rumah sakit, nyawa ibunya belum tentu selamat, bayinya 99% tidak akan bisa diselamatkan." "Siapa yang menyuruh melakukan hal senekat ini?" Tatapan tajam Dr.
Handini beralih ke Bu Sutinah dan Budi. Mendengar kata-kata ibu dan bayi dua-duanya bisa meninggal, sekujur tubuh Sari gemetar dan ia menangis. Ia berkata terbata-bata, "Dokter, tolong saya. Saya takut sekali." Dokter Handini menghela napas dan menggelengkan kepala. Kehamilan sudah 16 minggu, janinnya tidak kecil lagi. Tapi terus terang saya katakan, demi keselamatan ibu, saya menyarankan keluarga untuk mempertimbangkan penghentian kehamilan, harus segera dioperasi. Semakin lama semakin berbahaya, ini bukan main-main. Digugurkan? Teriak Bu Sutinah hingga seisi rumah sakit bisa mendengarnya. Bicara apa Anda? Digugurkan apanya? Itu cucu laki-laki pertama saya. Mau disuruh dibuang? Anda ini dokter atau bukan? Beraninya mengutuk seperti itu. Pasti Anda iri ya lihat keluarga orang lain mau punya anak laki-laki, jadi Anda sengaja menyumpahi biar anak kami gugur. Dokter Handini kehabisan kata-kata menghadapi sikap keras kepala Bu Sutinah. Ia berusaha tetap tenang. Ibu, saya sedang bicara tentang nyawa manusia. Ini ilmu pengetahuan, bukan ramalan. Kalau tidak percaya, silakan tanya ke rumah sakit besar manapun. Tidak perlu, geram Bu Sutinah. Pasti mau memeras uang kan? Menakut-nakuti? Saya tahu. Dokter zaman sekarang itu demi uang, orang sehat pun dibilang sakit. Jangan harap bisa menipu orang tua ini. Lalu Bu Sutinah menyambar buku catatan kehamilan dari meja, dan dengan satu tangan menarik Sari dengan kasar. Periksa apa? Sama dokter seperti kamu tidak mau diperiksa. Pulang. Bu Sutinah menyeret Sari yang menangis ketakutan keluar dari ruang praktik. Dokter Handini yang putus asa, berteriak dari belakang, "Ibu, ini benar-benar berbahaya, pikirkan lagi. Setidaknya tanda tangani surat pernyataan bahwa sudah diberitahu risikonya." Tanda tangan apa? Dasar dokter gila. Teriakan Bu Sutinah menggema di koridor. Dalam perjalanan pulang dengan motor, Sari terus menangis. Tubuhnya gemetar ketakutan. "Bu, aku takut sekali. Kata dokter kalau rahimnya robek, ibu dan bayinya bisa meninggal. Kita turuti saja kata dokter ya." "Diam!" bentak Bu Sutinah. Teriakannya lebih keras dari suara motor. "Kamu itu penakut. Kamu mau percaya omonganku atau omongan dokter sialan itu? Aku bilang padamu ya, dulu di kampung aku juga lihat, ada yang 3 tahun melahirkan 3 anak berturut-turut tidak ada masalah apa-apa. Mereka makan nasi jagung saja bisa melahirkan dengan lancar, kita yang makan bergizi begini apa yang ditakutkan?" Sesampainya di rumah, Budi menunggu dengan cemas. Melihat mata istrinya yang bengkak dan wajah ibunya yang sangar, ia menjadi takut. "Ada apa, Bu?" "Kata dokter apa? Anak kita tidak baik-baik saja?" Sari belum sempat bicara, air matanya sudah tumpah. "Mas, kata dokter berbahaya sekali. Karena aku terlalu cepat hamil setelah caesar. Jadi, bayinya harus digugurkan." Wajah Budi memucat. "Apa? Segawat itu?" Ia menatap ibunya dengan bingung. Bu Sutinah membanting tasnya ke meja dan berteriak, "Digugurkan apanya? Kamu mau dengar omongan istrimu atau omongan ibumu? Dengar baik-baik, anak itu cucu laki-laki pertamaku. Sudah pasti anak laki-laki. Dokter di rumah sakit itu iri lihat kita mau punya anak laki-laki, jadi dia sengaja cari akal supaya anak kita digugurkan. Kalau kalian berani turuti omongan perempuan itu, aku akan mati di sini sekarang juga." Budi berdiri terpaku seperti disambar petir. Ia tidak bisa bergerak. "Tapi, kalau benar-benar terjadi apa-apa bagaimana? Bu, aku tidak mau kehilangan istriku, aku juga tidak mau kehilangan anakku. Kamu khawatir kehilangan istrimu, tapi tidak khawatir garis keturunan keluarga ini putus?" Bu Sutinah meraung-raung sambil menangis. "Kamu mau lihat ibumu ini mati tidak bisa menutup mata? Kamu mau lihat ibu jual rumah ini lalu jadi gelandangan? Pilih mana, ibumu mati atau keluarga ini punya keturunan? Pilih." Bu Sutinah mengeluarkan kartu terakhirnya. Ia tahu anaknya itu lemah, dan jika ia menekannya dengan isu kematian dan bakti, ia tidak akan pernah bisa menolak. Budi menundukkan kepalanya. Pundaknya terkulai. Pria baik hati itu telah hancur sepenuhnya. Ia tidak berani melawan ibunya. Ia berkata kepada Sari dengan suara tak berdaya, "Sayang, mungkin
Mungkin dokter itu hanya menakut-nakuti. Omongan ibu juga ada benarnya. Orang tua zaman dulu kan banyak anak juga tidak apa-apa. Asal kamu hati-hati dan makan yang bergizi, pasti tidak apa-apa. Menggugurkan bayi, kasihankan. Kata-kata Budi adalah pisau yang memutus sisa harapan terakhir di hati Sari. Ia sadar, tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Bahkan suaminya pun telah berpihak pada ibunya, memilih nyawa anak laki-laki di dalam perutnya dengan mempertaruhkan nyawanya. Ia tidak lagi menangis. Air matanya telah kering. Sari menatap suami dan ibu mertuanya dengan tatapan kosong. Ia takut, tetapi ia juga tidak tega menggugurkan anaknya. Bagaimanapun, itu adalah anaknya, dan anak itu tidak bersalah. Ia hanya bisa pasrah pada takdir. Melihat anaknya setuju, Bu Sutinah menghela napas lega. Ia menang. Ia telah melindungi cucu laki-lakinya. Ia berpikir dengan puas, tidak perlu khawatir. Kalau banyak makan makanan bergizi, bekas luka operasi itu juga akan menebal dengan sendirinya. Cucuku akan aman. Sejak hari itu, Bu Sutinah memulai rezim perawatan yang jauh lebih mengerikan, mengabaikan peringatan fatal dari dokter, dan penuh dengan keyakinan buta dan kebodohan. Sisa masa kehamilan bagi Sari tak ubahnya hitung mundur menuju hukuman mati. Peringatan Dr. Handini terus terngiang di telinganya setiap hari. Setiap jam, ruptur uteri. Ibu dan bayi keduanya meninggal. Kata-kata itu merasuki setiap suap makanan dan mimpinya, menghantuinya. Ia hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Bahkan gerakan janin di dalam perutnya, yang oleh Bu Sutinah disebut sebagai naga kecil, membuatnya terlonjak kaget. Setiap kali janin itu menendang atau bergerak, ia menahan napas, takut bekas luka yang rapuh itu akan robek. Bu Sutinah justru sebaliknya. Ia sedang menjalani hari-hari paling bahagia dalam hidupnya. Sejak dokter di klinik swasta itu menyatakan janinnya laki-laki, ia menganggap Sari sebagai kuil hidup dan janin di dalamnya sebagai dewa. Bu Sutinah mencurahkan seluruh tenaganya untuk memberikan makanan bergizi. Ia percaya dengan membabi buta bahwa jika menantunya banyak makan dan gemuk, bekas luka operasinya akan menebal dan sembuh dengan sendirinya. Ia membuat ramuan herbal mahal dan merebusnya bersama ayam hitam dan merpati, sarang burung walet dan sup sirip ikan hiu tersaji di meja setiap hari. Ia mengawasi setiap suap yang masuk ke mulut Sari. Makan. Cepat makan biar lukanya cepat tertutup daging. Cucu emasku ini harus terlindungi dengan baik. Sari tidak bisa menelan makanan itu. Makanan berlemak dan berat itu terasa mual di tenggorokannya, tetapi ia tidak bisa menolak. Setiap kali ia menunjukkan wajah tidak suka, Bu Sutinah akan memarahinya. Kalau kamu tidak memikirkan badanmu sendiri, setidaknya pikirkan anak laki-laki di dalam perutmu itu. Dia itu nyawa keluarga ini, kalau sampai terjadi apa-apa padanya, aku akan mati tidak bisa menutup mata. Makanan bergizi itu tidak membuat Sari sehat. Ia justru semakin lemah. Tubuhnya tidak bisa menyerap nutrisi, wajahnya pucat dan tubuhnya bengkak, dan hal yang paling mengerikan terjadi. Rasa nyeri di bekas luka operasi lamanya bukan lagi sekadar nyeri menusuk sesekali, itu menjadi rasa nyeri tumpul yang konstan. Dengan sensasi tegang dan panas seperti ada yang mengiris dengan silet dari dalam. Sari berkata kepada Budi dengan suara gemetar, "Mas, sakit sekali. Bekas operasiku sakit seharian. Aku takut sekali." Budi menatap istrinya. Hatinya juga kalut. Ia melihat istrinya semakin lemah dan kuyuh, tetapi ia sudah terperangkap dalam penjara bakti dan keyakinan buta yang dibangun ibunya. Ia hanya bisa memegang tangan istrinya dan memberikan penghiburan kosong. "Sabar ya, sayang. Mungkin sakit karena anaknya semakin besar dan menekan. Kata ibu kalau makan bergizi nanti juga sembuh. Sebentar lagi juga melahirkan. Sabar sedikit lagi ya." Budi tidak lagi berani membawa istrinya ke rumah sakit. Ia takut jika dokter lain akan mengatakan hal-hal buruk yang sama, takut jika ibunya akan mengamuk lagi. Ia memilih untuk mengabaikan kenyataan dan mempertaruhkan nyawa istrinya pada keberuntungan dan pengalaman ibunya. Akhirnya, hari yang menentukan itu tiba. Saat usia kehamilan baru memasuki 9 bulan, pada suatu pagi buta saat Ani, yang kini sudah berusia 16 bulan dan mulai bisa berjalan, masih tertidur lelap, Sari terbangun kaget.
Rasa sakit yang tajam seperti ditusuk pisau menghantam tepat di bekas luka operasinya. Ini berbeda dengan rasa sakit kontraksi saat melahirkan Ani. Ini bukan rasa sakit yang datang dan pergi. Ini adalah rasa sakit yang merobek, konstan, dan hebat. Seluruh perut bagian bawahnya mengeras seperti batu dan terasa panas seperti terbakar. Sari menjerit, jeritan yang berisi semua keputusasaan yang ia pendam selama 5 bulan terakhir. "Ibu! Mas! Tolong! Sakit! Sakit sekali! Perutku! Perutku seperti mau robek." Jeritan memilukan Sari membuat Budi terlonjak. Ia melompat dari tempat tidur dan melihat istrinya meringkuk di lantai. Wajahnya pucat pasi. "Sayang, kenapa? Sudah mau melahirkan ya?" tanya Budi panik. "Bukan. Bekas operasi. Bekas operasi yang lama." Sari terengah-engah sambil memegangi perutnya. "Rumah sakit. Mas. Cepat bawa aku ke rumah sakit." Bu Sutinah juga berlari datang. Melihat pemandangan itu, ia menangkupkan kedua tangannya. "Aduh. Sudah mau lahir ini. Benarkan kataku? Anak laki-laki itu lahirnya lebih cepat." "Budi, tenang, ambil handuk dan air panas. Mau ibu lihat sudah bukaan berapa?" "Jangan, Bu," teriak Sari di tengah rasa sakitnya. Ia memegang ujung daster ibu mertuanya dengan tatapan memohon. "Bu, tolong. Ini bukan kontraksi. Sakitnya hanya di satu tempat, seperti mau robek. Persis seperti yang dibilang Dor Handini. Perutku seperti robek. Kita ke rumah sakit, Bu. Tolong." Ketakutan dan rasa sakit yang luar biasa dari Sari membuat Budi pun ketakutan. "Bu, kita ke rumah sakit saja ya. Lihat Sari begini, aku juga takut." Tetapi di saat-saat genting, kekeras-kepalaan dan keinginan Bu Sutinah akan cucu mengalahkan segalanya. Ia percaya ini hanyalah kontraksi yang lebih hebat karena bayinya laki-laki. Ia menepis lengan Budi. "Bodoh kamu. Takut apa? Perempuan melahirkan itu memang sakitnya setengah mati. Kalau sekarang dibawa ke rumah sakit, nanti dioperasi lagi, disuntik aneh-aneh, nanti kenapa-kenapa sama cucuku bagaimana? Tenang. Ibu ini sudah melahirkan 3 anak. Ibu lebih tahu. Kamu diam, berbaring, atur napas. Nanti kalau sudah keluar flek dan bukaannya sudah besar, baru kita pergi. Sekarang pergi juga nanti disuruh pulang sama rumah sakit." Bu Sutinah bersikeras. Ia lebih percaya pada pengalamannya daripada peringatan dokter. Ia berpikir rasa sakit yang hebat ini adalah pertanda persalinan yang lancar dan cepat. "Ayo Sari, yang kuat. Tarik napas dalam-dalam, lalu mengejan." Bu Sutinah bahkan memberi perintah. "Tidak bisa. Aku tidak bisa mengejan. Ibu, tolong." Sari mulai kehilangan kesadaran. Rasa sakitnya sudah melampaui batas kemampuan manusia. Ia tidak punya tenaga lagi untuk berteriak. Suaranya hanya keluar sebagai desisan lemah. Budi menatap istri dan ibunya bergantian. Ia benar-benar lumpuh. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak punya keberanian untuk menentang ibunya. "Sabar. Sayang. Dengar kata ibu. Dengar kata ibu." Ia hanya bisa memegang tangan istrinya yang dingin dan mengulang kata-kata tak berarti. Rasa sakit Sari semakin mengerikan. Ia merasakan sesuatu yang panas tumpah di dalam perutnya. Wajahnya semakin pucat, keringat mengucur deras, tetapi tubuhnya dingin seperti es. Ia mulai menggigil. Tanda-tanda pendarahan hebat. Bom waktu itu telah meledak. Bekas luka operasi lamanya telah robek. "Mas. Ani kita." Sari memanggil nama putrinya dengan susah payah, lalu kesadarannya benar-benar hilang, matanya tertutup. Melihat menantunya tidak lagi berteriak dan menjadi tenang, Bu Sutinah mengira ia hanya kelelahan. Tadi teriak-teriak terus, sekarang tenaganya habis kan? "Diam saja. Kumpulkan tenaga. Sebentar lagi harus mengejan." Ia masih belum menyadari situasinya. Ia berpikir segalanya masih dalam kendalinya. Lebih dari 30 menit berlalu dalam keheningan yang mencekam. Budi mondar-mandir cemas, sementara Bu Sutinah duduk di samping Sari menunggu. Akhirnya, Budi dengan tangan gemetar mendekatkan tangannya ke hidung istrinya. Bu, kenapa? Kenapa? Kenapa Sari sepertinya tidak bernapas?" Barulah saat itu Bu Sutinah terperangah.
Ia mengguncang-guncang tubuh Sari dengan kasar. "Sari, jangan bercanda. Bangun, cepat bangun." Tetapi Sari tidak bereaksi. Ia terbaring kaku. Keheningan mengerikan dari Sari akhirnya menyadarkan Bu Sutinah akan tragedi yang terjadi. Ya Tuhan! Anaknya pingsan. Pingsan. "Budi!" teriak Bu Sutinah. Budi yang panik luar biasa tergopoh-gopoh menelepon ambulans. Ia mengangkat tubuh istrinya, tetapi tubuh Sari sudah dingin dan terkulai. Ia meraung-raung memanggil nama istrinya dalam keputusasaan. Suara sirene ambulans memecah kesunyian malam di kompleks perumahan itu. Mereka memasukkan Sari ke dalam mobil. Budi ikut naik, terus-menerus menempelkan telinganya ke dada istrinya, tetapi tidak ada suara apapun. Bu Sutinah juga ikut naik dengan panik. Di tangannya, masih tergenggam tas perlengkapan bayi untuk cucu laki-lakinya. Di dalam mobil, petugas medis segera melakukan CPR. Mereka menekan dada dan memberikan napas buatan, tetapi sia-sia. Pendarahan hebat. Nadi dan tekanan darah tidak terdeteksi. Saat ambulans tiba di depan rumah sakit, ironisnya, itu adalah RSUD yang sama tempat Dor Handini pernah memperingatkan mereka. Segalanya sudah terlambat. Mereka mendorong ranjang Sari ke ruang gawat darurat. Dokter dan perawat berhamburan. Tetapi hanya beberapa menit kemudian, seorang dokter senior keluar, menggelengkan kepala, dan melepas maskernya. "Kami turut berduka cita," katanya kepada Budi dengan suara penuh iba. "Pasien sudah mengalami henti jantung sebelum tiba di rumah sakit. Penyebabnya adalah pendarahan hebat akibat ruptur uteri. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi tidak bisa diselamatkan." Kata "tidak bisa diselamatkan" menghancurkan Budi. Ia jatuh terduduk di lantai koridor rumah sakit. Ia memukul-mukul lantai dengan tangannya. "Sari, sayang. Maafkan aku. Maafkan aku." Raungan pilunya menggema di koridor yang dingin. Tetapi Bu Sutinah tidak. Kabar kematian menantunya tidak lebih mengejutkan daripada ketakutan yang lain. Ia tidak menangisi Sari. Ia menangisi cucunya. Bu Sutinah berlari menghampiri dokter dan memegang bajunya. "Dokter, dokter, menantu saya sudah meninggal. Tapi cucu saya, cucu laki-laki saya, di dalam perutnya masih hidup. Dia anak laki-laki. Tolong belah perutnya dan keluarkan cucu saya. Cepat keluarkan. Dia cucu laki-laki pertama saya." Seluruh koridor rumah sakit terperangah mendengar permintaan mengerikan itu. Para perawat menatap Bu Sutinah seolah ia adalah iblis. Bahkan dokter itu pun, yang sudah mengalami banyak hal, merinding. "Ibu," ia mencoba menjelaskan. "Jika ibunya meninggal karena pendarahan hebat akibat ruptur uteri, artinya janin di dalam kandungannya juga sudah lama kekurangan oksigen. Kemungkinan selamat tidak ada." "Saya tidak mau tahu," teriak Bu Sutinah, menangis demi cucunya. "Kalau saya suruh operasi, ya operasi. Dia masih hidup. Dia harta karun keluarga kami. Meskipun hanya ada harapan 1%, kalian harus selamatkan dia. Cepat operasi. Kalau tidak, saya akan mati di sini." Bu Sutinah berguling-guling di lantai, menjambak rambutnya dan mengamuk. Para dokter saling berpandangan. Mereka tahu bayi itu tidak bisa diselamatkan. Tetapi karena permintaan keluarga dan etika kedokteran, mereka terpaksa melakukan operasi terakhir, mengeluarkan janin dari ibu yang telah meninggal. "Siapkan ruang operasi," perintah dokter itu sambil menghela napas. Jasad Sari, wanita muda berusia 26 tahun, sekali lagi dipindahkan. Bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk memuaskan kegilaan ibu mertuanya. Budi masih terduduk di lantai. Ia tidak punya tenaga lagi untuk menangis. Ia benar-benar hancur oleh tragedi yang disebabkan oleh kelemahannya dan kebodohan ibunya. Di luar, tangisan putus asa Budi dan keheningan mengerikan Bu Sutinah memenuhi koridor rumah sakit. Udara di dalam ruang operasi berkali-kali lipat lebih berat. Ini bukan operasi untuk menyelamatkan nyawa. Ini seperti otopsi yang dilakukan di atas mayat yang bahkan belum dingin, demi memuaskan kegilaan keluarga. Kepala tim bedah senior yang sedang bertugas malam itu menghela napas dan menggelengkan kepala. Ia telah menyaksikan banyak tragedi, tetapi tragedi ini dipenuhi oleh kebodohan yang begitu kejam. Sesuai permintaan keluarga, ia memberikan perintah dengan suara tanpa emosi.
Tidak perlu anestesi. Jasad Sari yang berusia 26 tahun terbaring kaku di atas meja operasi. Kain bedah hijau menutupi wajahnya yang pucat dan tampak anehnya tenang. Lampu operasi menyala terang, dan dokter mengangkat pisau bedah. Tatapannya dingin dan tajam. Ia tidak mengikuti bekas luka operasi lama, melainkan membuat sayatan vertikal yang biasa digunakan dalam keadaan darurat. Begitu kulit perut terbuka, pemandangan mengerikan terhampar di hadapan seluruh tim bedah. Lautan darah memenuhi rongga perut. Darah segar dari robekan dan gumpalan darah yang sudah membeku memenuhi rongga perut, menutupi organ-organ dalam. Seorang perawat muda yang baru masuk tidak tahan melihatnya. Ia memalingkan wajah dan menutup mulutnya dengan tangan untuk menahan isak tangis. Suction, geram dokter. Mesin penyedot berdesing, mulai menyedot cairan merah kental itu. Setelah sebagian darah dibersihkan, rahim Sari terlihat. Bentuknya tidak lagi utuh, di bagian bekas luka operasi lama, robek total, sebuah robekan panjang lebih dari 10 cm. Kompang-camping seperti disobek dengan tangan. Ini bukan retakan, ini adalah ledakan. Bom waktu yang diperingatkan oleh Dor. Handini benar-benar meledak. Dan yang paling mengerikan adalah, bayi itu tidak ada di sana. Dokter sempat tertegun. Ia memasukkan tangannya ke dalam rongga perut, menyingkirkan usus yang terendam darah, dan ia merasakannya. Bayi itu, naga kecil Bu Sutinah, cucu emaskunya, telah terlempar keluar dari rahim oleh kekuatan kontraksi terakhir, dan sepenuhnya masuk ke dalam rongga perut ibunya. Janin itu mengapung meringkuk di lautan darah, terdorong hingga ke dekat lambung, tepat di bawah diafragma. Tali pusarnya melilit kencang. Ya Tuhan! Perawat lain mulai menangis tersedu-sedu. Dokter dengan hati-hati mengangkat bayi itu dengan kedua tangannya dari dalam jasad ibunya. Bayi laki-laki yang montok, beratnya mungkin lebih dari 3 kilogram. Segalanya lengkap, tetapi tubuhnya sudah membiru dan terkulai. Ia telah mati lemas di lautan darah ibunya jauh sebelum ambulans tiba, karena kekurangan oksigen akut. Ia menyerahkan makhluk kecil itu kepada seorang bidan. Bidan itu menerima bayi itu dengan tangan gemetar, buru-buru menyeka air matanya yang mengalir, dan secara mekanis melakukan prosedur terakhir. Memotong tali pusar, membersihkan tubuhnya, dan membungkusnya dengan kain, tetapi tidak ada suara tangisan bayi. Yang ada hanyalah keheningan kematian. Dokter senior itu menatap bergantian rahim yang robek compang-camping dan jasad bayi yang tak berdosa. Ia mengatupkan rahangnya. Di hadapan kematian tak adil yang disebabkan oleh kebodohan yang sepenuhnya bisa dihindari, kemarahannya sebagai seorang dokter memuncak. Jahit, katanya dengan suara sedingin es. Keduanya meninggal, selesaikan prosedur. Aku akan memberitahu keluarga. Ia melepas sarung tangannya yang berlumuran darah, melemparkannya dengan kasar ke tempat sampah medis, dan keluar dari ruang operasi. Pintu ruang operasi terbuka. Lampu hijau di atasnya masih menyala. Bu Sutinah, yang sejak tadi menunggu dengan cemas, langsung berlari menghampiri dokter. Ia melewati anaknya yang masih terduduk di lantai menangis tanpa suara. Ia memegang lengan jas putih dokter dan bertanya dengan suara gemetar penuh harap. Bagaimana, dok? Dok, cucu saya, cucu laki-laki saya, menangis, berapa kilogram? Selamatkan, dok, iya kan? Dokter senior itu menatap lurus pada wanita yang gemetar di hadapannya. Tidak ada rasa iba di matanya. Hanya ada kemarahan dan kelelahan. Ia menepis tangan Bu Sutinah dengan tegas. Masuk dan lihat sendiri. Bayinya meninggal. Jauh sebelum kalian memanggil ambulans, dia sudah mati lemas di dalam perut ibunya. Katanya, kata demi kata. Dengan jelas, seolah petir menyambar kepalanya, Bu Sutinah berdiri terpaku. Ia terhuyung-huyung, tidak bisa percaya dengan apa yang ia dengar. Tidak mungkin, dokter bohong kan? Kalian menipu saya, kalian iri, jadi kalian membunuh cucu saya. Dia anak laki-laki. Cucu pertama saya. Tidak mungkin mati. Ia mulai meraung. Siapa yang membunuhnya? Kali ini dokter itu tidak bisa lagi menahan diri. Ia berteriak. Suaranya menggema di seluruh koridor. Kebodohan dan kekeras-kepalaan Anda yang membunuh ibu dan anak itu. Ia mengangkat rekam medis yang baru saja diserahkan perawat. Lihat ini, semuanya tercatat di sini. 5 bulan lalu, di rumah sakit ini,
salah satu dokter terbaik kami, Dr. Handini, sudah memperingatkan keluarga Anda. Memperingatkan risiko ruptur uteri dan menyarankan penghentian kehamilan. Kenapa tidak Anda dengarkan? Ia menunjuk lurus ke wajah Bu Sutinah dengan suara penuh amarah. Anda tahu apa yang baru saja kami lihat? Rahim menantu Anda robek hancur. Ada lubang lebih dari 10 cm. Dan bayinya terlempar keluar, terendam darah di dalam rongga perut. Apa itu yang Anda sebut pengalaman? Apa itu yang Anda sebut 3 tahun melahirkan 3 anak? Anda, demi gagasan konyol meneruskan garis keturunan, memaksa menantu Anda yang bekas luka operasinya bahkan belum sembuh untuk hamil. Anda yang membunuh menantu Anda, dan Anda juga yang membunuh kuku laki-laki yang sangat Anda inginkan itu. Setiap kata dari dokter itu seperti palu godam yang menghancurkan benteng pertahanan terakhir Bu Sutinah. Cucu laki-lakinya mati. Ia yang membunuhnya. Bu Sutinah tidak bisa lagi meraung. Kebenaran itu terlalu kejam, terlalu mengerikan. Kesedihan kehilangan cucu, rasa bersalah telah membunuh menantunya, dan runtuhnya keyakinan buta yang ia pegang seumur hidup, semuanya menimpanya sekaligus. Mata Bu Sutinah membelalak. Pupil matanya kosong, tidak fokus. Ia mundur, menabrak dinding dingin, lalu jatuh terduduk di lantai. Tetapi ia tidak pingsan. Ia hanya duduk kaku, menatap kehampaan. Ia bahkan tidak bisa menangis karena syok. Budi, yang sejak tadi duduk kaku, mendengar segalanya. Dokter Handini sudah memperingatkan. Ia teringat permohonan istrinya hari itu. Mas, aku takut sekali. Kita turuti saja, kata dokter. Dan jawabannya, sayang, mungkin dokter itu hanya menakut-nakuti. Penyesalan yang pekat menelannya. Bukan hanya ibunya, dirinya juga. Kelemahannya, kepengecutannya yang tidak bisa melindungi istrinya, adalah kaki tangan dalam tragedi ini. Ia merangkak di lantai menuju pintu ruang operasi. Ia membenturkan dahinya ke lantai keramik yang dingin. Sari. Anakku. Budi meraung. Sebuah jeritan yang menyayat hati. Salahku. Semua salahku. Aku suami yang tidak berguna. Aku anak durhaka sekaligus suami pendosa. Ya Tuhan, Sari, maafkan aku. Kumohon kembalilah. Kumohon, tetapi segalanya sudah terlambat. Di koridor rumah sakit yang kosong, yang tersisa hanyalah raungan pilu Budi yang penuh penyesalan dan keheningan mengerikan dari seorang wanita tua yang membatu oleh dosanya sendiri. Tragedi seorang wanita yang pernah menjadi primadona pabrik itu berakhir dengan darah, air mata, dan keheningan penyesalan. Kisah hari ini sampai di sini. Terima kasih telah menyimak.